Bab 591, The Ice Spirit Douluo turun. Namun, keempat titel Douluo terkejut melihat Susanshi tersenyum pada saat ini ketika mereka berharap melihatnya panik. Mereka semua melihat senyum yang membuat punggung mereka menggigil. Susanshi tiba-tiba berbalik dan memaparkan punggungnya ke orang-orang di depannya. Dia melambaikan perisai Xuanwu-nya di udara saat cincin jiwa keempatnya menyala. Ini adalah salah satu keterampilan paling kuat dari Susanshi, pemindahan Xuanwu. Setelah melepaskan kilatan cahaya, Susanshi menghilang di depan mata mereka. Semua master jiwa yang menerima perintah dari Sue Kui dan Sue Leng tertegun. Apakah dia menghilang begitu saja? Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melarikan diri, mereka yakin bahwa teman-temannya dari Tang Sek serta ibunya akan binasa di bawah gelombang serangan yang besar. Apakah dia benar-benar melarikan diri begitu saja? Namun, mereka dipaksa untuk mengabaikan kemungkinan itu pada saat berikutnya. Setelah Susanshi menghilang, sosok lain langsung muncul di tempatnya. Setelah itu, sosok ini merilis cahaya yang sangat kuat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin saat suhu seluruh aula jatuh seketika. Es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan di Sue Kui dan Sue Leng dari tubuh orang itu. Es itu setidaknya 3 meter panjang ketika mereka menembus dan memblokir setiap keterampilan jiwa yang datang padanya. Bahkan keempat gelar Douluo tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang es untuk mencegah mereka menusuk tubuh mereka. Pria yang mengenakan jubah panjang putih mampu memblokir semua serangan mereka dengan keterampilan jiwa tunggal setelah muncul di posisi sebelumnya Susanshi. Es yang panjangnya 3 meter itu begitu kuat sehingga Sol Sage dan Sol Douluo tidak bisa menahannya. Bahkan, mereka mengandung begitu banyak energi sehingga bahkan keempat titlet Douluo terlempar kembali oleh kekuatan tipis yang mereka berikan pada mereka. Ledakan spiritual, pria muda berpakaian putih mengumumkan dengan suara rendah. Setelah itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Setiap tuan jiwa merasa seolah kepalanya dipukul oleh palu raksasa. Tubuh mereka mulai bergetar keras saat dengkur keras rasa sakit terdengar. Para penguasa jiwa yang mencoba melepaskan lebih banyak keterampilan jiwa setelah yang sebelumnya dihancurkan oleh es menemukan diri mereka terganggu. Para sage jiwa secara alami paling menderita, karena mereka langsung dipaksa keluar dari tubuh sejati jiwa bela diri mereka sebelum tersandung ke belakang. Darah segera menyembur keluar dari mulut dan lubang hidung mereka. Jelas bahwa mereka menderita luka serius. Mass Enfeeblement. Lingkaran cahaya putih meluas ke sekitarnya sebelum membungkus Sue Leng, Sue Kui dan yang lainnya. Rasa lelah yang kuat mulai menjangkiti mereka ketika cahaya putih menyedot energi mereka. Sepertinya pria muda berpakaian putih itu ingin memberitahu mereka tentang setiap gerakannya saat dia mengumumkan sekali lagi, kebingungan spiritual. 4 pusaran muncul di 4 tubuh titlet Douluo pada saat yang sama. Kemunculan mereka yang tiba-tiba sepertinya mengejutkan mereka berempat. Pria muda itu mengangkat tangan kanannya saat cahaya biru tua muncul di telapak tangannya. Cahaya biru gelap bersinar dari pedang biru panjang. Setelah itu, pria muda itu menebas dengan pedangnya ketika keempat Douluo berubah menjadi patung es. Karena seberapa kuat tebasan itu, patung-patung es terbang mundur setelah mereka terbentuk. Seberapa kuatkah tebasan itu untuk menjatuhkan 4 titel Douluo dengan satu pukulan? Namun, itu bukan akhir. Badai salju, kepingan salju yang tak terhitung mulai terbentuk entah dari mana di udara. Setelah itu, badai salju yang kuat mulai menyembur ke arah kelompok penguasa jiwa. Meskipun suhu di depan pemuda itu telah anjlok hingga di bawah minus 200 derajat Celcius pada saat itu, suhu di belakangnya masih hangat dan nyaman. Setelah dilemahkan oleh Mass Enfeeblement dan Spiritual Blast, Sol Sages dan Sol Douluo yang terbiasa memenangkan pertempuran mereka hanya bisa meringkuk ketika mereka mencoba menghangatkan darah mereka yang sudah beku dengan mengumpulkan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya, semua metode mereka sia-sia. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah hasilnya di bawah murka badai salju yang kuat. Pada akhirnya, mereka semua pasti akan runtuh karena suhu yang sangat rendah. Satu-satunya perbedaan adalah ketika mereka akan runtuh, karena mereka semua memiliki kultivasi yang berbeda. Dalam 10 detik, sisi aula yang ada di depan pemuda itu telah berubah menjadi dunia es. Butuh waktu kurang dari 1 menit bagi orang itu untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang, seluruh aula menjadi sunyi. Saat ini, 2 sosok yang akrab membawa Sue Leng dan Sue Kui ke aula.
Susanshi memegang Sue Kui, sementara seorang wanita muda yang memiliki rambut ungu panjang meraih baju besi Sue Leng. Kepala Sue Leng dan Sue Kui diturunkan. Jelas bahwa mereka sudah kehilangan semua harapan. Pria muda berpakaian putih berbalik dan melihat sekelompok orang dari Tang Sekte sebelum tersenyum. Hai, apakah kamu merindukanku? Nan Qiuqiu bergegas maju dan meninju dadanya dengan menyesal. Kenapa kamu hanya datang sekarang? Pria muda itu menunjukkan senyum canggung. Tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Nan Qiuqiu memutar matanya sebelum menjawab, jika Anda ingin cinta lembut, pergi dan cari Wutong Anda. Wutong, aku senang kau baik-baik saja. Petik 2, tepat sekali. Pria muda itu tidak lain adalah Huo Yuhao. Dan wanita muda yang telah memasuki aula dengan Susanshi secara alami adalah Tang Wutong. Satu-satunya alasan mengapa Susanshi tersenyum di hadapan bahaya yang sangat besar sebelumnya adalah bahwa ia merasakan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao telah memberitahunya untuk pindah tempat dengannya. Oleh karena itu, ia melakukan pemindahan Xuanwu untuk mengirim Huo Yuhao ke aula. Setelah itu, semuanya menjadi sangat mudah. Tuan jiwa yang kuat yang telah mengganggu mereka semua tidak ada artinya bagi Huo Yuhao. Dia bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Ye Guyi tidak lagi mencoba bermeditasi saat dia berdiri dan memandang Huo Yuhao dengan cara yang sama seperti Ji Juechen. Keduanya menatap Huo Yuhao seolah-olah dia orang aneh. Huo Yuhao tertawa canggung. Bisakah kalian berdua berhenti menatapku seperti itu? Saya akan benar-benar mulai memerah. Petik 2. Ji Juechen melangkah maju menuju Huo Yuhao sebelum memelototinya dengan matanya yang tajam. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Bahkan jika Anda menjadi Douluo Transcendent, Anda seharusnya tidak mampu melakukannya. Sebenarnya, bagaimana Anda mengalahkan mereka semua tanpa keterampilan jiwa yang kuat? Saya tidak bisa mempercayainya. Petik 2. Ini mungkin kalimat terpanjang yang dibangun oleh fanatik pedang dalam waktu yang lama. Bahkan, dia terbata-bata saat berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Wutong dan aku telah mendapatkan kembali perpaduan jiwa bela diri kita. Sekarang, efek dari fusi jiwa bela diri kita masih bisa bertahan selama 10 detik di bawah kendali kita bahkan jika kita telah dipisahkan. Oleh karena itu, apa yang kalian semua saksikan dalam 10 detik terakhir dari pertarungan adalah kekuatan bertarung murni yang luar biasa dekat dengan Ultimate Douluo. Itu, ditambah dengan jiwaku pamungkasku, lebih dari cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Petik 2. Lebih dari sebulan yang lalu, bahkan sebelum ia menjadi Douluo Transcendent, ia mampu memaksa seluruh pasukan kerajaan Sun Moon untuk mundur sendirian. Tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat melakukan lebih banyak dengan kemampuannya yang ditingkatkan. Faktanya, dia tidak perlu lagi memakai Ichi War God Armor untuk menghancurkan semua Douluo berjudul ini yang memilih Susanshi dan teman-temannya. Bagaimanapun, titel Douluo terkuat di antara mereka hanya peringkat 92. Namun, orang-orang ini masih hidup meskipun mereka telah dibekukan oleh Ice Ultimate Huo Yuhao. Meskipun demikian, kehidupan mereka sekarang sepenuhnya di tangan Huo Yuhao. Susanshi melemparkan Sue Kui ke tanah dan memalingkan muka. Dia sangat marah sehingga dia tidak ingin menatap matanya. Dia telah lama mengembangkan niat membunuh terhadap Sue Kui dan Sue Leng. Pada saat ini, Sue Lingsun berjalan menuju Susanshi dan bertanya, Sanshi, siapa ini? Apakah dia senior dari akademi? Kenapa dia terlihat begitu muda? Senior, apakah Anda keberatan berbagi dengan saya bagaimana Anda merawat kulit Anda? Petik 2. Ekspresi canggung segera terbentuk di wajah Susanshi. Meskipun dia sangat mencintai ibunya, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak benar-benar tajam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jika ibunya sedikit lebih tajam, ayahnya tidak akan bisa membawanya pergi dari istana. Oleh karena itu, dia masih senang bahwa ibunya adalah seseorang yang tidak terlalu tajam secara mental. Ayo, Ibu, dia bukan senior saya, dia adalah sesama murid. Lebih tepatnya, dia sebenarnya adalah adik lelaki saya. Namanya adalah Huo Yuhao. Apakah Anda ingat berita yang datang belum lama ini? Dia adalah Mata Asura, orang yang berhasil memenangkan 7 pertempuran berturut-turut melawan Transcendent Douluo dan Insinyur Jiwa kelas 9 sendirian. Dia adalah Huo Yuhao, Roh Ice Douluo. Ini Tang Wutong, naga kupu-kupu Douluo. Petik 2. Mata Sue Lingsun membelalak tak percaya ketika dia menatap Huo Yuhao sebelum menatap kembali pada Susanshi.
Huo Yuhao segera bergerak maju dengan Tang Wutong untuk menyambutnya. Halo, Nyonya Su. Sue Lingsun masih berusaha menerima informasi yang baru saja disampaikan putranya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menamparkan lengan Su Sanshi. Dasar bajingan, kau benar-benar gagal. Lihatlah dia dan betapa kuatnya dia. Aku tidak percaya kamu sebenarnya lebih tua darinya. Petik 2. Pada saat ini, Su Sanshi tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Ibu, bagaimana kamu bisa membandingkanku dengan orang aneh seperti dia? Adik junior saya benar-benar monster di antara monster. Saya sudah melakukannya dengan cukup baik. Saya pikir penting untuk puas dengan hasil kerja keras seseorang daripada selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Petik 2. Jiang Nanan memaksakan batuk saat dia berbicara. Sanshi dan Nyonya Su, tidakkah kamu pikir kita harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu? Su Sanshi membeku sebelum mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan memandang Huo Yuhao seolah-olah dia sedang menunggu instruksi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku pejuangmu hari ini. Di sini, saya hanya akan menerima instruksi dari Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi Anda harus menjadi orang yang membuat keputusan itu. Tentu saja, saya bisa membuat mereka mati kapan saja. Beritahu saya apa yang perlu saya lakukan." Petik 2. Su Sanshi sedikit terpana dengan apa yang dikatakan Huo Yuhao. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat ibunya. Sue Lingsun menjadi normal kembali. Ekspresi pembunuh terbentuk di wajahnya saat dia menyatakan, mereka layak mati. Su Sanshi tetap diam sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku ingin kalian semua tinggal di sini. Biarkan saya keluar dan mendapatkan beberapa orang untuk datang. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum membuat keputusan seperti ini. Petik 2. Karena penghalang di luar aula sudah dihilangkan oleh Huo Yuhao, berita pengkhianatan Sue Kui dan Sue Leng menyebar ke seluruh kota dalam waktu 15 menit. 1 jam kemudian, semua jenderal dan menteri Dowling Empire di kota berkumpul di aula. Segalanya, termasuk Sue Kui dan Sue Leng, masih sama seperti setelah pertempuran. Su Sanshi memastikan bahwa tidak ada yang menggeser pahatan es, dia juga tidak membiarkan ayah dan putranya pergi. Sekarang, baik Sue Leng dan Sue Kui telah menyerah semua harapan untuk bertahan hidup. Tidak ada kemungkinan bahwa mereka dapat melarikan diri dari kelompok besar penguasa jiwa yang kuat ini. Adapun insinyur jiwa kelas 9 yang bersembunyi di luar, Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah mencoba keterampilan fusi jiwa bela diri yang baru ditingkatkan padanya. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka dan memberinya pukulan palu-palu kaisar surgawi mereka. Seperti yang diperkirakan banyak orang, dia tidak selamat dari pukulan itu meskipun dia memiliki beberapa alat jiwa defensif. Sebenarnya, Huo Yuhao merasa memalukan karena mereka menghabisi dia begitu saja. Bagaimanapun, seorang insinyur jiwa kelas 9 secara harfiah adalah harta karun berjalan. Insinyur jiwa itu mungkin memiliki beberapa alat jiwa yang berharga untuknya. Namun, dia telah jatuh dari langit sebelum Huo Yuhao dan Tang Wutong bahkan bisa mencari-cari barang-barangnya. Su Sanshi duduk di atas tahta ketika ibunya, Sue Lingsun, berdiri di sisinya, sementara Huo Yuhao dan yang lainnya berdiri di sisi aula. Para jenderal dan menteri pasti bisa melihat apa yang terjadi ketika mereka pergi. Bahkan sekarang, suhu di dalam aula masih cukup rendah. Bahkan, setiap jenderal dan menteri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setelah melangkah ke aula. Itu masih tidak terlalu buruk bagi para menteri dan jenderal yang memiliki kultivasi yang relatif tinggi. Di sisi lain, para menteri dan jenderal yang bukan penguasa jiwa tidak punya pilihan selain menggigil ketika mereka menunggu orang-orang lain masuk ke aula. Sue Kui dan Sue Leng telah diikat oleh Huo Yuhao dan dilemparkan ke tengah lantai sebelum semua orang. Kedua kepala mereka diturunkan saat mereka tetap diam. Adapun master jiwa lainnya yang telah diubah menjadi patung es, mereka masih membeku seperti sebelumnya. Mereka semua berdiri di sana dalam posisi bertarung asli mereka sebelum mereka dibekukan. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah pertanyaan yang sama yang ada di pikiran semua orang. Di antara mereka, masih ada beberapa menteri dan jenderal yang bisa mengenali Sue Kui dan Sue Leng. Bahkan, beberapa dari mereka tampaknya tidak terlalu senang dengan apa yang mereka lihat. Pangeran Bupati, apa yang terjadi di sini? Mengapa Sue Kui dan Sue Leng ada di sini? Dan ada apa dengan semua pahatan es ini? Perdana Menteri melangkah keluar dan bertanya setelah menanam salah satu lututnya di tanah.
Dia tidak bisa lagi menahannya, dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak berlutut karena Susanshi masih bukan kaisar. Susanshi mempertahankan ekspresi seriusnya ketika dia bertanya, "Perdana Menteri, apakah Anda tahu siapa kedua terpidana ini?" Perdana Menteri menjawab, "Ya, saya tahu mereka. Ini adalah Duke Sueleng, gubernur provinsi dari Provinsi Tianhe, sementara orang lain adalah Duke Suekui, gubernur provinsi dari Provinsi Luoan." "Kenapa mereka?" Susanshi berbicara dengan jelas, "Apakah kamu masih tidak mengerti mengapa mereka terikat seperti ini? Patung-patung S-30 aneh itu adalah orang-orang yang telah mereka bawa masuk. Di antara mereka ada 5 titlet Douluo. Apakah Anda melihat tanda terbakar di lantai di sini? Itu ditinggalkan oleh salah satu orang Suekui yang kita bunuh sebelumnya. Jika Anda meminta beberapa penjaga kami untuk melakukan pencarian di luar aula, Anda mungkin akan menemukan mayat seorang insinyur jiwa kelas 9. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Susanshi, rahang semua orang jatuh. Mereka pasti tahu apa artinya ketika dia secara eksplisit menunjuk insinyur jiwa kelas 9. Para menteri dan jenderal yang mengungkapkan ekspresi tidak senang bahkan lebih terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Susanshi. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa selain Shrek Academy, yang memiliki 1 atau 2 insinyur jiwa kelas 9, sisa insinyur jiwa kelas 9 di benua itu semuanya berasal dari Kekaisaran Sunmun. Tentu saja mustahil bagi Suekui dan Sueleng untuk mendapatkan seseorang dari Shrek Academy untuk menerima perintah dari mereka. Ini membuat jawabannya sangat jelas. Setelah semua, seluruh istana Kekaisaran Dowling baru saja dihancurkan oleh Kekaisaran Sunmun. Selain itu, seluruh keluarga kerajaan telah dibunuh oleh mereka. Seluruh Kekaisaran Dowling pasti membenci Kekaisaran Sunmun sampai ke intinya. Sampah, tidak ada insinyur jiwa kelas 9. Bahkan jika ada 1, dia akan berada di sisimu. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengalahkan kami dengan begitu sedikit orang? Kami memiliki begitu banyak judul Douluo bersama kami. Sueleng dengan marah menolak klaim Susanshi. Dia tahu bahwa dia akan benar-benar kehilangan semua harapan untuk selamat jika dia tidak mencoba membujuk para menteri untuk bergabung dengan timnya. Susanshi berdiri sebelum berjalan menuruni tangga. "Sueleng, apakah kamu akrab dengan latar belakangku?" Sueleng menoleh dan memalingkan muka darinya. Susanshi berkata, "Saya dari Akademi Shrek dan diberi kehormatan menjadi anggota Seven Monsters Shrek generasi ini. Tentara Kekaisaran Sunmun berkemah tepat di luar kota Shrek belum lama ini. Adapun bagaimana kami berhasil menghancurkan semua antek Anda, saya hanya perlu mengungkapkan satu nama untuk meyakinkan Anda semua bahwa apa yang saya katakan adalah benar." Petik 2. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Huo Yuhao dan menjelaskan, "Orang ini adalah saudara junior saya. Saya percaya banyak dari Anda pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Karena itu masalahnya, izinkan saya berbagi namanya dengan Anda. Namanya adalah Huo Yuhao. Aku yakin kalian semua harus tahu siapa dia, kan?" Petik 2. Huo Yuhao. Perdana Menteri bergumam sendiri. Tapi dengan sangat cepat, dia mendongak lagi ketika wajahnya terkejut. "Yang mulia, tidakkah Anda menyebutkan kepada kami bahwa ada seseorang yang telah menantang Kekaisaran Sunmun untuk 10 pertempuran 1 lawan 1, dan memenangkan 7 pertempuran berturut-turut? Orang itu akhirnya berhasil memaksa Ratu Dewa Perang untuk mengakui kekalahan dan mundur. Bukankah orang itu adalah mata Asura, Roh Es Douluo, Huo Yuhao?" Petik 2. Susanshi mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Dia adalah Huo Yuhao. Selain itu, Yuhao telah mengkonfirmasi bahwa musuh yang menyerang istana kami dan hampir memusnahkan semua orang di dalam keluarga kerajaan adalah Legiun Insinyur Naga Jahat dan Legiun Insinyur Jahat Tyrant Soul, Legiun Insinyur Jiwa peringkat 2 binatang dari Kekaisaran Sunmun Empire. Yuhao dan Wutong mengejar kedua legiun bersama dan berhasil mengalahkan lebih dari setengahnya. Bahkan, mereka bahkan berhasil membunuh komandan legiun dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion." Petik 2. Lelucon yang luar biasa, seru Suekui. "Apakah Anda tahu seberapa kuat legiun insinyur jiwa yang di peringkat Tuan Kekaisaran Sunmun? Mereka adalah bagian dari tangan yang melindungi bangsa, kekuatan terkuat yang dimiliki Kekaisaran Bulan Matahari. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka berdua bisa mengalahkan 2 legiun insinyur jiwa yang menghancurkan seluruh istana? Apakah alat jiwa yang terhubung yang mereka bawa hanya untuk pertunjukan? Susanshi, aku tidak percaya kamu benar-benar mengatakan sesuatu yang sangat absurd.
Dalam kalimat terakhirnya, dia dengan sengaja menekankan nama keluarga Susanshi. Susanshi tertawa terbahak-bahak di seluruh aula. Orang yang bodoh tidak boleh disalahkan. Apakah Anda tahu seberapa kuat adik lelaki junior saya? Oh, itu benar. Anda bahkan tidak melihat bagaimana antek-antek Anda, termasuk keempat gelar Douluo, dihancurkan oleh adik lelaki junior saya dengan satu keterampilan jiwa. Mungkin saya perlu memberitahu Anda bahwa saudara junior saya adalah Douluo utama. Apakah Anda mengerti apa yang baru saja saya katakan? Seorang Ultimate Douluo yang sebenarnya yang baru berusia lebih dari 20 tahun. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Susanshi, semua orang di aula terkejut. Terengah-engah kejutan bisa terdengar dari mana-mana. Saat itu juga, semua orang menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Apa itu Ultimate Douluo? Ultimate Douluo sangat langka sehingga mereka hanya ada dalam mitos. Master jiwa paling kuat di seluruh kekaisaran Dowling adalah Heavenly Sun Douluo. Bahkan saat itu, dia bahkan belum mencapai peringkat 98, dan jelas bukan Ultimate Douluo. Tapi sekarang Susanshi mengklaim bahwa pemuda di hadapan mereka yang hanya sedikit lebih tua dari 20 telah mencapai pangkat Douluo utama. Mereka semua benar-benar tidak percaya apa yang baru saja dikatakannya. Bahkan Perdana Menteri pun agak ragu tentang kata-kata Susanshi. Lagi pula, bagaimana itu mungkin? Dalam seluruh sejarah benua Douluo, hanya ada satu contoh ketika seorang pemuda berusia 20 tahun telah mencapai pangkat Douluo tertinggi. Faktanya, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan Susanshi. Dia tahu dia bukan Douluo utama. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi Douluo Transcendent. Apa yang dilakukan kakak senior ketiga? Susanshi tertawa kecil sebelum melanjutkan, aku tahu kalian semua tidak percaya apa yang baru saja aku katakan. Namun, apakah Anda pernah mempertimbangkan apa yang disarankan berita dari Shrek Academy? Adik lelaki junior saya memenangkan 7 pertempuran berturut-turut, dan mengalahkan Master Jiwa Jahat dan Insinyur Jiwa kelas 9. Di antara mereka adalah Zhongli Wu, pemimpin Gereja Roh Kudus. Bahkan Zhongli Wu dikalahkan oleh adik lelaki junior saya. Sejak hari itu dan seterusnya, adik lelaki junior saya menerima gelar Spirit Ice Douluo. Zhongli Wu sebelumnya dipastikan oleh Akademi untuk menjadi Douluo Transcendent peringkat 98. Ini jelas memberikan kredibilitas pada apa yang baru saja saya katakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para penguasa jiwa jahat biasanya lebih kuat dari para penguasa jiwa dengan peringkat yang sama dengan mereka. Karenanya, fakta bahwa dia dikalahkan oleh adik laki-lakiku yang kecil hanya berarti bahwa dia adalah Douluo Ultimate yang sesungguhnya. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Adapun apakah Legion Insinyur Naga Jiwa Imperial dan Legion Insinyur Jiwa Tiran Jahat benar-benar diserang, dan apakah komandan legiun mereka benar-benar terbunuh, kalian semua dapat melanjutkan dan menyelidiki masalah tersebut. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan kebenaran. Petik 2. Saat Susanshi berbicara, dia menjadi lebih percaya diri saat dia menghancurkan semua argumen yang diajukan Suekui. Segala sesuatu yang dibesarkan Susanshi dibuktikan dengan fakta. Prestasi Huo Yuhao sebelum Shrek City benar-benar benar, dan tidak pernah bisa dipalsukan. Jika Zhongli Wu benar-benar dikalahkan oleh Huo Yuhao, apalagi artinya? Selain itu, ada juga penguasa jiwa di antara para jenderal dan menteri sebelum Susanshi. Mereka secara alami tahu bahwa pertempuran memakan banyak kekuatan jiwa. Sebelum menghadapi Zhongli Wu, Huo Yuhao telah mengambil beberapa Douluos Transcendent. Meskipun Ma Xiaotao belum mencapai peringkat Transcendent Douluo, jiwa bela diri api tertingginya memberikan kekuatan yang hampir setara dengan Douluo Transcendent. Meski begitu, Huo Yuhao entah bagaimana mampu mengamankan kemenangan berurutan tanpa istirahat yang berarti di antara pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa Huo Yuhao adalah Douluo utama. Douluo utama, Ultimate Douluo sebenarnya berdiri di belakang Susanshi. Penting untuk dicatat bahwa Ultimate Douluo adalah kekuatan penghancur paling kuat sebelum munculnya Insinyur Jiwa kelas 9. Sebelum Kekaisaran Sun Moon baru-baru ini bangkit, tidak ada tempat lain, selain Shrek Academy, yang memiliki Ultimate Douluo. Seberapa kuat Douluo utama? Ada rumor bahwa Ultimate Douluo dapat mengubah gunung dan mengisi lautan. Dia akan dapat menghancurkan seluruh kota dalam sekejap mata. Jika seorang Ultimate Douluo mendukung pemerintahan seorang kaisar,
itu akan menjadi pencegahan terbaik terhadap orang-orang yang menyembunyikan niat buruk melawan kekaisaran. Meskipun insinyur jiwa semakin dihormati dan hampir menyalip status penguasa jiwa dalam hal prestise, semua orang mulai memahami bagaimana seorang insinyur jiwa yang kuat harus terlebih dahulu menjadi guru jiwa yang kuat. Ini adalah fakta bahwa Akademi Shrek telah menyebar ke seluruh benua. Inilah tepatnya mengapa Kekaisaran Sun Moon sangat ingin memulai perang. Sebenarnya, mereka tidak punya pilihan selain mencoba menaklukkan seluruh benua dalam waktu singkat. Begitu perkembangan teknologi tiga kekaisaran mulai bertambah cepat, mereka pasti akan dapat menyalip Kekaisaran Bulan Matahari dengan sejumlah besar guru jiwa yang mereka miliki. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama yang mereka butuhkan sebelum mereka berhasil menyusul Kekaisaran Sun Moon. Karena itu, mereka hanya bisa mencoba menaklukkan seluruh benua sementara mereka masih memiliki keunggulan absolut atas kekaisaran lain. Hanya setelah mereka menaklukkan kekaisaran itulah mereka bisa dibebaskan dari semua kekhawatiran ini. Tetapi ketika itu terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teori Akademi Shrek benar. Mereka harus menggabungkan pengembangan alat jiwa dan penguasa jiwa. Oleh karena itu, Ultimate Douluo masih merupakan keberadaan yang paling kuat di seluruh dunia. Bahkan, hanya insinyur jiwa kelas 10 yang bisa dibandingkan dengan Ultimate Douluo. Namun, tidak ada catatan satupun insinyur jiwa kelas 10 dalam sejarah insinyur jiwa. Oleh karena itu, Ultimate Douluo jelas merupakan yang terkuat di seluruh benua. Karena itu, ketika para menteri dan jenderal yang hadir di aula mulai percaya bahwa Huo Yuhao adalah seorang Douluo utama, mereka mengubah cara mereka memandang Susanshi. Setelah melihat transformasi ini, Sue Kui dan Sue Leng mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Juga, mereka bahkan tidak tahu bahwa Huo Yuhao adalah Douluo utama. Hari ini, ketika mereka membawa bawahan mereka yang paling kuat bersama mereka bersama seorang insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon, mereka telah merencanakan untuk habis-habisan untuk mengalahkan Susanshi dan teman-temannya. Lagi pula, Susanshi berasal dari Akademi Shrek, dan mereka tidak tahu bala bantuan apa yang akan dikirim Akademi untuk membantu atau membalaskan dendamnya. Mereka tahu mereka pasti tidak akan bisa melawan Akademi. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus membunuh Susanshi setelah mengambil kendali situasi sebelum merebut istana. Dan ketika itu dilakukan, ayah dan anak laki-laki akan dapat merebut militer dan kemudian tahta. Sayangnya, mereka gagal, dan hal-hal baik tidak pernah terjadi pada mereka yang gagal. Susanshi berjalan menuju Sue Kui dan Sue Leng sebelum berbicara dengan jelas, ada sedikit darah kerajaan yang tersisa di Kekaisaran Dowling. Namun Anda berdua mencoba meluncurkan kudeta untuk alasan egois Anda sendiri tepat setelah Kekaisaran Sun Moon mengancam kekaisaran kami. Beraninya kalian mencoba memimpin orang-orangmu untuk menyerang saya. Tidak ada dari kalian yang bisa selamat. Petik 2. Yang mulia, tidak Perdana Menteri merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dia sudah terlambat. Susanshi mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di kepala Sue Kui dan Sue Leng. Pada saat ini, beberapa orang bergegas keluar dari kelompok jenderal ketika mereka mencoba untuk menghentikan Susanshi. Namun, sosok putih melintas di depan mereka. Suhu di sekitarnya turun lagi ketika para jenderal itu langsung berubah menjadi patung es. Bahkan, tidak ada yang pernah melihat bagaimana Huo Yuhao berhasil melakukannya. Sebenarnya ada beberapa master jiwa dengan 7 atau 8 cincin di antara para jenderal. Namun, bahkan mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik setelah merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat yang memancar dari tubuh Huo Yuhao. Setelah itu, dua bunyi gedebuk bisa terdengar ketika Sue Kui dan Sue Leng mulai berdarah dari mulut dan hidung mereka sebelum jatuh ke tanah. Susanshi mengambil sapu tangan sebelum menggunakannya untuk menyekat tangannya, yang sama sekali tidak ternoda darah mereka. Adalah fakta bahwa Sue Kui dan Sue Leng mencoba melancarkan kudeta terhadap kekaisaran kita. Mereka pantas dihukum mati. Namun, karena kontribusi keluarga dan leluhur mereka buat untuk kekaisaran, dan bagaimana darah bangsawan saat ini langka di dalam kekaisaran, keluarga mereka akan selamat. Namun, keluarga mereka akan diturunkan menjadi rakyat jelata. Apakah semua orang setuju dengan vonis saya? Petik 2. Para pelaku sudah mati. Selain itu, ada Douluo utama berdiri di belakang Susanshi. Hanya orang bodoh yang berani menentang apa yang baru saja ia umumkan. Susanshi berbicara dengan jelas,
saya tahu beberapa dari Anda di aula memiliki beberapa tautan ke Sue Kui dan Sue Leng. Namun, saat ini, kekaisaran kita kekurangan bakat dan tenaga. Oleh karena itu, saya dapat berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi untuk melestarikan beberapa sumber daya yang masih dimiliki kerajaan kita. Saya harap Anda semua dapat menghargai hidup Anda dan berkomitmen untuk perbaikan kekaisaran kami. Perdana Menteri, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memutuskan siapa yang akan mengambil alih komando pasukan Sue Kui dan Sue Leng. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Perdana Menteri mengakui dengan ekspresi tidak mau di wajahnya. Setelah itu, Su Sanshi melemparkan sapu tangan ke tangannya ke wajah Sue Kui yang sudah mati. Meskipun konflik internal di dalam kekaisaran telah diselesaikan, kami masih memiliki masalah eksternal untuk ditangani. Namun, saya harus mengakui bahwa saya bukan yang terbaik dalam memimpin pasukan atau berperang. Saya percaya Anda semua pasti bisa melakukan itu lebih baik daripada saya. Saya juga harus mengakui bahwa konflik internal dimulai karena kekosongan kekuasaan terbentuk karena kurangnya seorang kaisar. Sue Kui dan Sue Leng percaya bahwa saya rakus akan kekuasaan. Mereka tidak ingin seseorang dengan nama keluarga Su mengambil kekaisaran yang dibangun oleh keluarga Sue. Ini adalah alasan paling penting mengapa mereka ingin memulai kudeta. Saya menemukan itu lucu karena saya tidak pernah ingin menjadi seorang kaisar. Saya selalu menjalani kehidupan yang bebas dan mudah. Jadi sekarang izinkan saya memberikan beberapa hal penting. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Sanshi mengangkat tangannya dan mengambil mahkota emas ungu dari kepalanya. Setelah itu, ia kembali ke tahta dan meletakkan mahkota di kursi. Sekarang urusan internal kekaisaran telah stabil untuk sementara, saya pikir sudah waktunya bagi Anda semua untuk memutuskan siapa yang akan mewarisi tahta. Ibu saya pasti akan tinggal di kekaisaran, dan dia akan membuat keputusan akhir tentang siapa yang akan menjadi kaisar baru. Sekarang saya akan menyerahkan gelar pangeran bupati saya. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Sanshi tidak akan memiliki ikatan atau hubungan dengan kekaisaran Dongling. Saya sudah cukup melakukan sebagai seseorang yang memiliki darah bangsawan. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Su Sanshi berjalan ke samping dan meraih tangan Jiang Nanan. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula. Setiap menteri dan jenderal terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berhenti? Apakah dia baru saja berhenti dari penunjukannya sebagai bupati pangeran dan menolak posisi potensinya sebagai kaisar? Saat ini, Su Sanshi adalah satu-satunya pria dengan darah bangsawan di seluruh kekaisaran Dongling. Karena apa yang telah dilakukan Sue Kui dan Sue Leng, keturunan mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggantikan tahta. Apa yang akan terjadi pada kekaisaran sekarang setelah Su Sanshi pergi? Siapa yang akan menjadi kaisar? Perdana Menteri, yang biasanya sangat tenang dan tenang, mulai panik ketika dia berlutut di tanah segera. Yang Mulia, mohon tetap di sini. Para menteri dan jenderal berlutut serentak saat mereka berseru, silakan tinggal, Yang Mulia. Su Sanshi memegang tangan Jiang Nanan saat dia berhenti berjalan. Aku adalah anggota Akademi Shrek dan anggota Sekte Tang. Saya biasanya tidak menghabiskan waktu untuk merenungkan masalah politik. Faktanya, saya selalu menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Tapi sejak aku tiba di Kekaisaran Dongling, aku berhenti tersenyum. Setiap hari, saya menderita di bawah tekanan besar yang datang dengan posisi saya. Selain itu, Anda semua tidak pernah memberi saya dukungan penuh Anda. Tapi saya mengerti mengapa Anda memilih untuk melakukan itu. Bagaimanapun, nama keluarga saya adalah Su, bukan Sue. Ini adalah perbedaan mendasar yang hampir tidak dapat didamaikan. Juga, saya tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang kaisar, dan tidak pernah ingin mempelajarinya. Saya tidak tertarik menjadi kaisar kekaisaran Dongling. Saya sudah membuat keputusan, dan tidak ada yang perlu menghentikan saya. Kalian semua harus tahu bahwa itu akan sia-sia. Dengan adikku yang masih kecil, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Jika Anda semua masih ingin keluarga Sue tetap berkuasa, perkenankan ibuku untuk memerintah dari balik tirai. Bagaimanapun, ia memiliki nama keluarga Sue. Akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk menerimanya. Di masa depan, setelah istri saya melahirkan putra pertama kami, saya akan memberinya nama keluarga Sue. Jika tidak ada yang menentangnya, saya akan mengirimnya kembali ke sini untuk menerima pendidikannya di Kekaisaran Dongling. Itu yang harus saya katakan.
Selamat tinggal. Setelah itu, Su Sanshi memegang tangan Jiang Nanan sebelum melompat ke atas. Setelah itu, keduanya terbang keluar dari istana dari lubang di atap. Setelah itu, Huo Yuhao, Tang Wutong, Ye Guyi, Nan Qiuqiu, dan Ji Juechen berubah menjadi 7 garis cahaya dan mengikuti tepat di belakang mereka. Sue Lingsun duduk di tempat Su Sanshi biasa duduk ketika ujung mulutnya bergerak sendiri. Dia tidak tahu bahwa Su Sanshi berencana untuk melakukan ini. Bagaimana bisa bajingan kecil itu tidak memberitahu saya tentang rencananya di muka? Dan dia pergi begitu saja. Itu terlalu tidak pantas baginya. Setelah mengalahkan semua pesaing potensial, ia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah tindakan balas dendamnya atas semua keluhan yang dia rasakan. Meskipun politik internal Kekaisaran Dowling sekarang jauh lebih stabil, bagaimana mereka bisa berfungsi tanpa pemimpin? Namun, penting untuk dicatat bahwa Su Sanshi tidak pergi dengan cara yang sepenuhnya tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, ada alasan mengapa dia membuat perkenalan yang tepat untuk Huo Yuhao sebelum dia pergi. Dia ingin mengingatkan para menteri dan jenderal bahwa keluarga Sue mendapat dukungan dari Douluo utama. Selain itu, ibunya didukung oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia ingin memberitahu mereka bahwa mereka sebaiknya berpikir 2 kali sebelum mencoba merebut kekuasaan politik dari keluarga Sue. Ini memang langkah yang sangat cerdas. Namun, Sue Lingsun tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu adalah tindakan boros dari putranya untuk menyerahkan tahta dengan mudah. Dia sampai pada kesimpulan bahwa berbagai jenis orang dibuat untuk hal yang berbeda. Setelah melonjak ke langit, Su Sanshi tertawa keras. Senyum yang hilang selama beberapa saat akhirnya kembali ke wajahnya. Jiang Nanan juga mengungkapkan senyum lembut. Dia pastilah orang yang paling memahami Su Sanshi. Dia telah melihat betapa tertekannya dia sejak dia mengambil posisi Pangeran Bupati. Sekarang setelah dia dibebaskan dari tekanan ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sanshi, apakah benar-benar tidak apa-apa bagi kita untuk melakukan ini? Jiang Nanan bertanya dengan lembut. Su Sanshi berhenti tertawa, tetapi senyumnya masih di wajahnya. Ada apa dengan ini? Kami telah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kekaisaran. Lagi pula, apa gunanya menjadi seorang kaisar? Apakah Anda benar-benar berpikir saya sangat peduli tentang hal-hal seperti itu? Di dunia ini, hanya ada beberapa hal yang benar-benar saya pedulikan, orang tua, keluarga, teman, dan Anda. Apa gunanya memiliki begitu banyak kekuatan? Ini tidak akan menyenangkan seperti berkeliling dunia dengan Anda. Saya sangat senang telah membebaskan diri dari cengkeraman orang-orang itu. Apakah Anda melihat betapa mereka tidak senang ketika kami pergi? Itu sangat lucu. Mereka tampak seperti baru saja makan kotoran. Adik junior, apakah Anda sudah merawat orang-orang itu? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya sudah merawat mereka. Para master jiwa itu hanya menerima perintah dari Sue Kui dan Sue Leng. Saya telah menginterogasi mereka, dan mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk menebus kesalahan mereka dengan bekerja keras untuk pemimpin baru mereka. Saya telah meninggalkan segel pada mereka, dan telah melewati metode untuk mengontrol segel kepada ibumu. Jika mereka menyembunyikan niat jahat terhadap ibumu, mereka akan mati seketika. Petik 2. Sebagai penerus ahli nujum, tidak sulit bagi Huo Yuhao untuk menanam segel pada orang-orang. Dengan bantuan dan dukungan dari para Douluo berjudul, Jiwa Douluo, dan Jiwa Sage, Sue Lingsun akan dapat melindungi dirinya sendiri. Ini juga mengapa Su Sanshi bisa pergi tanpa khawatir. Saya pikir saya akan menjadi gila jika saya terus tinggal di tempat itu bahkan setelah dibebaskan dari tanggung jawab saya. Mengaku Su Sanshi, Huo Yuhao mencoba mengubah topik pembicaraan. Kakak senior ketiga, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku seperti ini? Kapan saya menjadi Douluo utama? Tahukah Anda bahwa kata-kata yang Anda ucapkan hari ini akan menyebar ke seluruh benua seperti api unggun? Sekarang setelah Gereja Roh Kudus dan Kekaisaran Bulan Matahari mendatangi saya sudah memiliki cukup banyak masalah di piring saya. Petik 2. Su Sanshi memberinya tawa nakal. Ayolah, meskipun kamu belum menjadi Ultimate Douluo, aku percaya kamu tidak terlalu berbeda dari itu, kan? Aku mungkin tidak menjadi titel Douluo, tapi aku yakin masih bisa membedakan hal-hal tertentu. Aura yang kamu lepaskan ketika berhadapan dengan orang-orang itu kurang lebih setara dengan Douluo Ultimate.
Fakta bahwa Anda dapat membekukan begitu banyak tuan jiwa yang kuat hanya dengan satu keterampilan jiwa berarti kekuatan bertarung Anda sebanding dengan kekuatan Douluo utama. Selain itu, Anda telah memberitahu saya apa yang dapat dicapai oleh perpaduan jiwa bela diri Anda dengan Wutong. Jadi Anda bisa berhenti berpura-pura kepada kita semua. Kalian berdua sekarang agak setara dengan Douluo Ultimate. Dalam hal ini, saya pikir Tang Sekte akan benar-benar perlu bergantung pada Anda di masa depan. Faktanya, saya tidak berpikir Akademi akan membiarkan Anda pergi dengan mudah juga. Anda mungkin akan menjadi Tuan Paviliun Dewa Laut dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Petik 2, Bab 592, Arah. Wajah Huo Yuhao berubah pahit, ketiga senior, Anda tahu betapa menyakitkannya berada di bawah tekanan berat. Apakah saya tidak kesakitan? Karena kata-katamu, aku bahkan tidak berani kembali ke akademi. Petik 2. Su Sanshi menghela nafas dan mengganti topik pembicaraan. Dia berkata, ketika Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte datang dan menahan benteng di kota Dowling, perhatikan ibuku berurusan dengan para pejabat dan jenderal itu. Meskipun dia kadang-kadang keluar dari barisan dengan kata-katanya, dia masih sangat cerdas. Saya mewarisi kecerdasannya. Jauh lebih baik baginya untuk mengendalikan kekaisaran. Setidaknya dia tumbuh di istana kekaisaran. Dia pasti telah belajar beberapa tips dan trik tentang cara menjadi penguasa suatu kerajaan. Apa yang aku tahu, saya telah diperankan oleh para pejabat dan jenderal itu. Tampaknya saya seorang pangeran, tetapi tidak satu pun dari pesanan saya yang berhasil. Mereka sepertinya selalu menemukan alasan untuk menantangku. Segalanya menjadi lebih baik sekarang. Aku bisa pergi begitu saja. Sekte Tang jauh lebih nyaman. Adapun masalah Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Jika Anda benar-benar tidak mau menanganinya, saya dapat membantu Anda memberitahu yang lain. Saya hanya akan mengatakan Anda dan Wutong baik-baik saja. Petik 2. Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, apakah kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri? Ini menyangkut terlalu banyak hal di dunia ini. Bagaimana saya bisa meletakkannya? Oh ya, senior ketiga, bagaimana situasi di Kekaisaran Sun Moon selama periode waktu ini saya mengambil Wutong untuk perawatan? Apakah Kekaisaran Sun Moon melakukan sesuatu? Petik 2. Su Sanshi menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin. Anda juga harus tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon adalah yang terbaik dalam menyembunyikan informasi apapun. Jika mereka benar-benar ingin menutup informasi, tidak ada yang akan tahu apa-apa. Tentara Kekaisaran Sun Moon telah menghilang. Mereka harus berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Adapun di mana tepatnya, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul kembali? Mereka hanya memiliki dua target, Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo. Oh benar, sepertinya Akademi menjadi lebih murah hati. Mereka tidak hanya meminta elit dari kerajaan Kekaisaran Lingling untuk kembali, tetapi mereka juga mengirim Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte untuk membantu. Kenapa begitu? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, jika kamu memiliki begitu banyak peluru meriam stasioner kelas 9, secara alami kamu akan lebih murah hati. Apa? Teriak Su Sanshi. Yuhao, jangan bilang padaku bahwa kamu merampok istana Kekaisaran Sun Moon. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak kerang kelas 9? Mereka adalah sumber daya strategis. Bahkan Kekaisaran Sun Moon jarang menggunakannya. Petik 2. Huo Yuhao memberitahunya tentang bagaimana ia merampok Imperial Engineer Naga Jiwa Legion. Setelah mendengar ceritanya, Su Sanshi memberinya acungan jempol. Su Sanshi benar-benar ingin membunuh semua orang dari dua Legiun Insinyur Jiwa yang ditentang Huo Yuhao. Yuhao, apa rencanamu setelah kembali ke sekte? Apakah Anda akan mengubah sekte, atau apa? Petik 2. Huo Yuhao memikirkannya sejenak sebelum menjawab, situasinya sedikit rumit sekarang. Saya perlu mengumpulkan intelijen langsung sebelum saya dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan kembali dengan kalian semua kali ini. Ketika Anda melihat Penatua Suan setelah kembali, sampaikan pesan bahwa baik Wutong dan saya baik-baik saja. Kami akan pergi ke Kekaisaran Sun Moon untuk mendapatkan beberapa intelijen. Kami akan melaporkan kembali setelah kami mendapatkan sesuatu yang andal. Selanjutnya, kami juga akan melakukan sesuatu untuk mencoba menunda pasukan mereka. Petik 2. Huff. Aku tahu kamu akan melarikan diri lagi. Baiklah, kamu bisa pergi.
Namun, Anda harus menjaga keamanan Anda. Hai, aku benar-benar terlalu khawatir. Mengingat kemampuan Anda saat ini, terutama kemampuan penyembunyian Anda, akan sulit bagi siapapun untuk berurusan dengan Anda. Bahkan Ultimate Douluo pun tidak akan merasa mudah. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak optimis. Tidak ada yang mustahil. Gereja Roh Kudus tidak hanya mengejar saya, tetapi saya percaya di Tian juga memperhatikan saya. Dia mungkin muncul kapan saja. Apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa melawan di Tian mengingat kemampuan saya saat ini? Petik 2. Su Sanshi sedikit bergidik. Junior kecil, jangan menakuti aku. Jika itu masalahnya, kita harus berpisah lebih awal. Kalian berdua masih bisa melarikan diri. Bagaimana dengan kita? Yang terbaik adalah memiliki lebih sedikit orang. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat dia bertindak takut. Ye Guyi tiba-tiba terbang dan sedikit geram ketika dia berkata, kenapa dia adalah Ultimate Douluo sekarang? Huo Yuhao, tantang aku untuk berduel jika kau berani. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dan dengan tulus berkata, Guyi, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika bukan karena kamu, semua orang mungkin tidak akan bertahan sampai kita datang. Petik 2. Wajah Ye Guyi menjadi dingin dan dia menjawab, kamu tidak pernah memperlakukan saya sebagai salah satu dari kalian. Apa? Mengapa Anda mengatakan itu? Huo Yuhao heran ketika dia memandangnya. Ye Guyi dengan dingin menjawab, saya juga bagian dari Sekte Tang. Itu benar kalau aku melindungi teman-temanku. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya dengan cara yang superior? Aku menantangmu untuk berduel. Petik 2. Huo Yuhao bingung saat dia memandangnya. Dia menghela nafas dan bertanya, baiklah kalau begitu. Di mana? Di sini. Ye Guyi menunjuk ke langit. Keenam sayapnya berkibar saat dia naik ke udara. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia juga terbang. Jiang Nanan mengerutkan alisnya. Su Sanshi bahkan lebih terkejut. Apa yang dia coba lakukan? Dia ingin bertarung meskipun dia baru saja tiba. Yuhao juga satu lagi. Kenapa dia setuju? Petik 2. Tang Wutong tersenyum di satu sisi dan berkomentar, dia sudah lama menyukainya. Itu benar bahwa dia menggunakannya untuk melampiaskannya sekarang. Petik 2. Nan Qiu penasaran, kamu tahu tentang itu. Tang Wutong mengungkapkan tatapan tak berdaya di matanya yang besar, mata biru kemerahan, aku tidak buta. Tidak bisakah saya tahu bagaimana dia memandang Yuhao? Bahkan, kupikir akulah yang ingin dia tantang. Namun, dia percaya dia tidak bisa berhenti jika dia berkelahi denganku. Itu sebabnya dia menggunakan Yuhao untuk curhat. Jangan khawatir, saya tidak keberatan membiarkannya curhat. Ini semua untuk keharmonisan sekte ini. Petik 2. Su Sanshi mengacungkan jempolnya saat dia memasang ekspresi kagum di wajahnya. Murah hati, Anda memiliki sikap seorang wanita berhati besar. Mengapa Anda tidak membiarkan Yuhao punya beberapa wanita simpanan? Saya percaya Tang Sekte akan tumbuh besar dan kuat jika dia mau membuka mulutnya. Mungkin permaisuri Dewa Perang itu akan datang ke Sekte Tang. Mungkin Shrek Academy adalah yang akan memerintah benua pada akhirnya. Hahaha, Wutong, mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya merasa sedikit tidak nyaman. Petik 2. Tang Wutong membentaknya, saya pikir Anda sedang mencarinya. Ayo, biarkan aku menantimu juga. Sejak saya menjadi Douluo Transcendent, saya belum benar-benar bertarung sebelumnya. Anda bisa menjadi kelinci percobaan saya. Saya dapat membantu Anda membangun fondasi untuk membuat terobosan sebagai Douluo berjudul juga. Sister Nanan, tentunya Anda tidak akan menghentikan saya, bukan? Petik 2. Ekspresi Jiang Nanan juga kembali normal sekarang. Mulut beberapa orang hanya longgar. Mereka pantas dipukuli. Wutong, jangan tinggalkan wajah untukku. Petik 2. Ketika mereka berbicara, perkelahian sudah dimulai di udara. Melawan Huo Yuhao, Ye Guyi tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mulai. Dia segera melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Huo Yuhao memasang tampang pahit di wajahnya. Dia hanya fokus untuk membela diri, dan membiarkan Ye Guyi untuk menyerangnya. Namun, dia dengan mudah menghalau semua serangannya. Harus diakui bahwa serangan Ye Guyi sangat kuat. Huo Yuhao juga sangat terkesan oleh mereka. Ketika pertarungan usai, bajunya sudah rusak di banyak daerah. Bahkan ada beberapa tempat yang hangus,
dan dia harus berubah sebelum pergi. Ye Gui juga benar-benar kehabisan tenaga. Dia hanya menghentikan serangannya setelah dia menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir. Huo Yuhao hanya membayar harga sepotong kemeja. Setelah pertarungan berakhir, Ye Gui tampak lebih lega. Namun, dia tetap mempertahankan kesunyiannya selama perjalanan kembali. Setelah 1 jam, mereka berpisah. Huo Yuhao memegang Tang Wutong saat mereka melanjutkan ke arah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Sanxi melambaikan tangan pada mereka dengan satu tangan dan menggunakan tangan yang lain untuk menggosok memar di wajahnya. Kemampuan Tang Wutong telah meningkat secara drastis. Bahkan perisai Xuanwu miliknya tidak cukup untuk bertahan melawannya. Namun, Tang Wutong masih memberi Jiang Nanan beberapa wajah. Dia tidak benar-benar memukulnya dengan buruk. Apakah gadis ini tidak tahu untuk tidak memukul wajah seseorang? Su Sanxi tidak senang saat dia mengeluh pada dirinya sendiri. Di kejauhan, Kekaisaran Jiwa Surgawi berada dalam pandangan. Huo Yuhao memegang Tang Wutong, tetapi ada ekspresi melankolis di wajahnya. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah pergi. Itu telah dihapus dari muka bumi ini. Setelah Kekaisaran Sun Mun menduduki seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi, lebih dari setengah wilayah seluruh benua berada di bawah kendali mereka. Sejak benua Douluo terbentuk, tidak ada kerajaan yang menduduki sebagian besar benua. Bahkan jika Star Luo dan Dowling Empires bekerja sama, mereka tidak cukup kuat untuk melawan Kekaisaran Sun Mun. Sementara kekuatan bertarung satu orang bisa menentukan kemenangan dalam pertarungan, itu tidak bisa mengubah situasi keseluruhan di seluruh benua. Mengenai hal ini, Huo Yuhao sangat jelas. Kekaisaran Sun Mun tidak akan pernah menghentikan perang. Ketika alat jiwa berbentuk manusia terus berkembang, kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat dalam jangka pendek. Dari alat jiwa berbentuk manusia yang saat ini digunakan oleh Kekaisaran Sun Mun, sepertinya itu agak sederhana. Hanya kelas 9 yang cukup kuat. Tidak diketahui bagaimana para insinyur jiwa tingkat bawah itu mampu mengendalikan alat-alat jiwa berbentuk manusia itu, tetapi sudah pasti bahwa mereka masih agak mengesankan. Di bawah keadaan ini, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Mun akan menjadi lebih kuat begitu mereka dapat melengkapi insinyur jiwa mereka dengan lebih banyak alat jiwa berbentuk manusia. Jika alat jiwa berbentuk manusia berarti bahwa Legiun Insinyur Jiwa dapat membawa lebih banyak kerang stasioner dan botol susu dan meningkatkan kekuatan pertahanan mereka, itu sudah cukup untuk keseluruhan kemampuan mereka untuk meningkat secara signifikan. Alat jiwa berbentuk manusia sudah cukup berkembang. Dalam waktu dekat, nasib Star Luo dan Dowling Empire akan tersegel ketika tentara biasa juga bisa menggunakan alat jiwa yang disederhanakan. Huo Yuhao sedikit tersesat ketika dia berpikir sampai di sini. Karena dia tahu bahwa semuanya sia-sia, mengapa dia masih melakukannya? Benua itu akan didominasi oleh alat jiwa di masa depan. Ini adalah hasil alami ketika teknologi berkembang. Mungkin bukan hal buruk bagi benua untuk bersatu. Selama Kekaisaran Sun Mun lebih terkendali dan mewariskan hal-hal baik dari 3 kekaisaran asli, sebuah kekaisaran bersatu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Namun, dia akan merasa sangat panik ketika dia memikirkan hal ini. Kerajaannya sendiri bisa berpotensi dimusnahkan. Ini jelas bukan sesuatu yang akan menggembirakan bagi siapapun. Tidak peduli seperti apa masa depannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kerajaannya. Bahkan jika Kekaisaran Sun Mun memerintah seluruh benua, dia tidak akan ada lagi. Selanjutnya, Sol Tul Hall masih membaik hari demi hari. Selain itu, Dowling dan Star Luo Empires dengan cepat mengembangkan alat jiwa mereka sendiri. Jika mereka menunda penyatuan Kekaisaran Sun Mun dari benua, mungkin bagi mereka untuk menghapus ancaman yang diajukan Kekaisaran Sun Mun. Ketika itu terjadi, benua itu akan tetap terbagi. Karena semakin banyak master jiwa mereka mulai menggunakan alat jiwa, Dowling dan Star Luo Empires mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari. Tentu saja, ini adalah situasi yang ideal. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dimusnahkan, bukankah Kekaisaran Bulan Matahari mereorganisasi bagian dari tuan jiwanya? Tidak setiap tuan jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki tulang punggung sebanyak Dubusi. Setidaknya ini bukan situasinya sekarang. Jika tidak, bagaimana mungkin Kekaisaran Bulan Matahari membentuk beberapa legiun insinyur jiwa lagi dari ketiadaan? Dari mana para insinyur jiwa itu berasal? Bukankah mereka hanya master jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa? Menggunakan alat jiwa tidak terlalu sulit.
Seorang guru jiwa dapat menggunakan alat jiwa setelah beberapa pelatihan sederhana. Bukannya mereka diminta untuk membuatnya. Kekuatan keseluruhan Kekaisaran Sun Moon masih sangat besar. Apakah itu bintang Luo atau Kekaisaran Dowling yang dihancurkan selanjutnya, itu akan menghasilkan hasil yang tidak dapat diubah. Saat ini, satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah bahwa masalah internal akan muncul di Kekaisaran Sun Moon. Misalnya, saran Juzi adalah satu. Jika Su Tianran bisa terbunuh, Juzi akan memberi bintang Luo dan kerajaan Dowling 10 tahun waktu penyangga. Setelah 10 tahun, siapa yang tahu seperti apa situasinya? Setidaknya, Huo Yuhao masih bisa mencapai peringkat 98 dalam 10 tahun dan bertujuan untuk menjadi Douluo utama dengan 3 kor jiwa. Jika dia benar-benar berhasil, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia akan. Mungkin alat jiwa tidak bisa lagi mengancamnya. Jika itu masalahnya, semuanya akan berbeda. Selain itu, bisakah dia benar-benar tidak mengubah seluruh perang dengan kemampuan individualnya begitu kekuatan bertarungnya mencapai ekstrim? Misalnya, bisakah dia menculik Juzi dan putranya? Jika masalah internal terus muncul di Kekaisaran Sun Moon, mungkin ancaman yang mereka ajukan benar-benar dapat dihilangkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao merasa semakin tersiksa. Namun, dia mulai mengerti mengapa Dubusi begitu bangga sehingga dia memilih untuk mati. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Kerajaannya berada di ambang kehancuran. Jika dia tidak menggunakan metode ekstrim seperti itu, tidak ada yang bisa dia ubah. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar melakukan hal yang sama? Tidak, dia tidak bisa. Bahkan tidak membicarakan hal lain, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu bagaimana Su Yunhan sekarang. Ketika dia memikirkan seberapa dekat mereka berdua sebelumnya, Huo Yuhao merasa jauh lebih santai. Dia harus memiliki beberapa anak dengan Tang Wutong di masa depan. Wutong sangat cantik. Anak-anak kita harus sangat tampan. Saat dia dengan lembut memegang tangan Tang Wutong, dia merasakan betapa lembutnya tangan kecilnya. Dia merasa sedikit bersemangat sekarang. Ayah mertuanya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, akhirnya melepaskannya. Segel telah dilepas. Sepertinya dia bisa melakukan lebih banyak hal sekarang. Namun, mungkin dia trauma, atau mungkin dia terlalu menghargai Wutong, tapi Huo Yuhao belum melakukan apapun. Ketika mereka memasuki perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka pasti berlari ke alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi yang melayang di langit. Huo Yuhao akan selalu memiliki perasaan segar ketika dia melihat alat jiwa ini. Ini karena mereka semua dimodifikasi. Kekaisaran Sun Moon tidak pernah sekalipun bersantai dalam penelitian mereka tentang teknologi alat jiwa. Mereka terus meningkatkan alat jiwa mereka. Tekanan perang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memahami keuntungan besar yang diberikan teknologi kepada mereka. Namun, alat pengintai jiwa ini tidak dimodifikasi secepat peningkatan kemampuan Huo Yuhao. Mereka tidak dapat menemukan jejak Huo Yuhao dan Tang Wutong apapun yang terjadi. Medan polos di Kekaisaran Jiwa Surgawi ini sangat rata. Untuk menemukan pasukan di kekaisaran besar seperti itu tidak mudah. Huo Yuhao juga tidak terlalu cemas. Dia hanya memimpin Tang Wutong di dalam kekaisaran. Setiap kali mereka mencapai kota, mereka akan masuk untuk mencari intelijen, serta mencoba makanan lezat setempat. Tentu saja, dia tidak hanya hanyut tanpa tujuan. Pertama, dia bergerak di sepanjang sisi Kekaisaran Jiwa Surgawi yang dekat dengan perbatasan Kekaisaran Dowling. Jika Kekaisaran Sun Moon ingin menyerang Kekaisaran Dowling, ia harus menempatkan pasukan di sepanjang bentangan ini. Namun, tidak ada yang seperti ini yang terjadi. Ini berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin untuk menyerang Kekaisaran Dowling dalam jangka pendek. Jika itu bukan Kekaisaran Dowling, apakah itu Kekaisaran Bintang Luo? Penemuan ini membuat Huo Yuhao sangat tegang. Justru karena dia sangat akrab dengan Juzi, dia lebih sadar bahwa Juzi membenci Star Luo Empire. Anggota keluarganya telah tewas selama bentrokan antara Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Sun Moon. Akibatnya, dia akan membawa perang ke Kekaisaran Luo Star begitu dia memiliki kesempatan sedikit pun untuk melakukannya. Alasan mengapa dia tidak menargetkan Star Luo Empire sebelumnya adalah karena itu adalah yang terkuat di antara 3 kerajaan dari Douluo kontinen asli. Jika Kekaisaran Sun Moon berurusan dengan Kekaisaran Bintang Luo terlebih dahulu, itu akan menderita kerugian yang jauh lebih besar, terutama jika Kekaisaran Bintang Luo mendapat dukungan dari Akademi Shrek.
Jika Kekaisaran Sun Moon gagal menurunkan Kekaisaran Luo Star, juga sulit untuk mengatakan seberapa besar Kekaisaran Sun Moon akan terkuras saat perang berlangsung. White Tiger Duke adalah seorang jenderal terkemuka. Semua orang tahu ini. Zhu Zi juga menganggapnya sebagai lawannya yang paling tangguh. Saat ini, Kekaisaran Luo Bintang masih mengancam Kekaisaran Bulan Matahari dengan kendali mereka atas pegunungan Mingdou. Mereka menahan sebagian pasukan Kekaisaran Sun Moon. Namun, itu adalah waktu yang sangat baik bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang Star Luo Empire sekarang. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah hancur dan Kekaisaran Dowling menghadapi kekacauan internal. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membantu Kekaisaran Luo Star. Selain bantuan Shrek Academy, Star Luo Empire tidak memiliki bala bantuan eksternal lainnya. Dari segi kekuatan, Kekaisaran Luo Star masih kalah dengan Kekaisaran Sun Moon. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao buru-buru memimpin Tang Wutong lebih dalam ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia ingin melihat Heaven Dou City terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perbatasan Star Luo Empire. Jika Zhu Zi benar-benar berniat menyerang Kekaisaran Bintang Luo, Huo Yuhao harus turun tangan. Bahkan Huo Yuhao tidak menyadari bahwa kepeduliannya terhadap Duke Macan Putih telah melebihi kebenciannya kepadanya seiring berjalannya waktu. Heaven Dou City sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Setelah melewati perang, itu hancur untuk jangka waktu tertentu. Namun, segera dibangun kembali oleh Kekaisaran Sun Moon. Tidak hanya mendapatkan kembali penampilan semula, tetapi juga menjadi semakin makmur setelah alat jiwa diperkenalkan kepada warga sipil di kota. Huo Yuhao memiliki ilusi bahwa kota ini belum mengalami perang ketika dia masuk. Jalan-jalan dipenuhi aktivitas, dan semua orang tampak sangat bahagia. Seolah-olah rasa sakit yang kota ini pernah lewati telah lenyap. Warga sipil benar-benar orang yang paling mudah untuk dipuaskan. Selama mereka tidak kelaparan, tidak kedinginan dan memiliki atap di atas kepala mereka, mereka puas. Adapun siapa penguasa mereka, mereka tidak terlalu peduli. Huo Yuhao menghela nafas sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia memimpin Tang Wutong menuju istana kekaisaran di kota. Mereka pernah bertemu dengan naga suci kegelapan Long Xiaoyao di sini dan hampir mati. Namun, mereka tidak begitu takut padanya sekarang. Istana Kekaisaran adalah tempat terbaik bagi mereka untuk mendapatkan informasi intelijen. Huo Yuhao sudah melepaskan deteksi spiritual omnidirectionalnya. Dengan kultivasinya saat ini, deteksi spiritualnya cukup untuk menutupi setengah dari seluruh kota. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di kota. Lagi pula, ini adalah kota yang terkurung daratan, dan bukan ibu kotanya. Itu hanya sebuah kota besar. Kekaisaran Sun Moon tidak membangun pertahanan yang sangat kuat untuk pusat kota. Sepertinya mereka tidak ingat bagaimana Huo Yuhao pernah menghancurkan banyak kota mereka. Saat ini, Huo Yuhao memiliki ide untuk kembali memimpin 3 legiun insinyur jiwanya untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Sun Moon sekali lagi, sehingga Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling memiliki lebih banyak waktu. Namun, sepertinya ide ini sedikit tidak realistis saat ini. Akademi perlu dipertahankan, dan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte dikirim ke Kekaisaran Dowling. Adapun 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya, situasi mereka tidak begitu jelas. Mengingat betapa niat Paviliun Dewa Laut itu melindungi Akademi, Huo Yuhao tidak akan diizinkan untuk menggunakan Legiun Insinyur Jiwa sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menyebabkan kehancurannya sendiri. Istana Kekaisaran sudah dekat. Huo Yuhao bisa merasakan semakin banyak prajurit, serta banyak alat pengintai jiwa di dalam istana kekaisaran yang memindai bagian luar. Beberapa alat pengintai jiwa ini bahkan tidak dikenalnya. Apakah kita masuk, atau apa? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, jangan masuk sekarang. Mari kita amati sedikit lebih dulu. Ada beberapa alat pengintai jiwa yang saya tidak kenal. Yang terbaik adalah berhati-hati. Petik 2. Sebelum dia datang ke kota Heaven Dou, Huo Yuhao sebenarnya sedikit bersemangat. Jika pasukan Kekaisaran Sun Moon membutuhkan tempat untuk mengatur kembali, Heaven Dou City akan menjadi tempat yang paling cocok untuk melakukannya. Ada banyak sumber daya di sini. Sangat disayangkan tidak ada pasukan di luar kota. Huo Yuhao bahkan memiliki ilusi bahwa pasukan mereka telah menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan baginya. Tang Wutong bertanya, haruskah kita menangkap seseorang dan menginterogasinya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata,
saya khawatir hanya mereka yang berkuasa yang akan mengetahui rahasia militer. Mari kita amati dulu sebelum kita menemukan siapapun. Setelah kami menemukan seseorang, kami akan mengundang dia keluar di malam hari. Petik 2. Saat dia berbicara, dia sudah memfokuskan deteksi spiritualnya di dalam istana. Dia memindai tempat itu dengan detail. Segera, Huo Yuhao menemukan sosok yang sangat akrab. Dia pernah bertemu orang ini terakhir kali dia ke sini. Dia adalah Jing Hongchen, Dekan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tentu saja, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering telah lama hilang sekarang. Aula kebajikan terkenal juga hilang. Huo Yuhao tidak tahu apakah mereka telah dibangun kembali. Namun, sepertinya Jing Hongchen tidak akan ada hubungannya dengan mereka bahkan jika mereka dibangun kembali, menilai dari kenyataan bahwa dia ada di kota ini sekarang. Sementara Jing Hongchen terus mendukung Su Tianran masih melemparkannya ke satu sisi setelah ia naik tahta. Tentu saja, Heaven Dao City masih sangat penting. Untuk menjadi wali kota ini masih dianggap cukup baik untuk Jing Hongchen. Tidak hanya dia menemukan Jing Hongchen, tetapi Huo Yuhao juga menemukan dua orang yang sangat akrab. Keduanya pernah memberinya banyak masalah di panggung kompetisi. Huo Yuhao tidak menyangka mereka akan hidup. Wutong, tebak siapa yang kutemukan? Huo Yuhao bertanya secara misterius pada Tang Wutong. Tang Wutong penasaran saat dia bertanya, siapa? Dari ekspresimu, sepertinya itu adalah seseorang yang kita kenal. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Apakah kamu masih ingat wanita yang pernah naksir kamu? Dia benar-benar baik kepadamu. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia naksir aku. Tang Wutong tertegun. Setelah ini, dia mengingat, apakah Anda berbicara tentang Meng Hongchen? Saya selalu berpikir dia telah mati dalam ledakan besar itu. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, dia tidak mati. Dia ada di istana sekarang. Dia bukan satu-satunya. Xiao Hongchen juga ada di sini. Musuh selalu melintasi jalan yang sama. Kami bertarung sampai mati sekali. Xiao Hongchen sangat terluka. Saya tidak berharap dia akan selamat. Selain itu, mereka tidak lemah sekarang. Mereka harusnya Sol Douluo. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, mereka masih salah satu yang lebih baik di Kekaisaran Sun Moon. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak bisa dianggap sebagai insinyur jiwa. Mereka lebih seperti penguasa jiwa. Bakat Xiao Hongchen sangat mencengangkan. Aku ingin tahu bagaimana kekuatan bertarung mereka sekarang. Petik 2. Ekspresi Tang Wutong berubah aneh. Kita seharusnya menjadi musuh, tetapi karena suatu alasan, kamu terlihat sangat bersemangat membicarakannya. Mereka benar-benar musuh lama kita. Yuhao, lepaskan mereka kali ini. Jangan bunuh mereka, oke. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, aku memiliki perasaan yang sama seperti kamu. Jangan bunuh mereka. Saya juga tidak punya niat untuk membunuh mereka. Mari kita kunjungi mereka. Adapun Jing Hongchen, kami akan membiarkannya pergi selama dia memberitahu kami apa yang ingin kami ketahui. Jika bukan karena tekanan yang mereka berikan pada saya tidak akan berkembang begitu cepat. Petik 2. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ketika kemampuan seseorang mencapai tingkat tertentu, ada banyak hal di masa lalu yang tidak mereka pedulikan lagi. Setidaknya, inilah yang terjadi pada mereka berdua sekarang. Keluarga Jing Hongchen tidak bisa lagi mengancam mereka. Malam tiba, Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan dengan percaya diri berjalan ke istana, berkamuflase dalam kegelapan malam. Deteksi dan imitasi spiritual Huo Yuhao dikombinasikan dengan sempurna. Seiring dengan kontrol halus Snowy Domain of Ultimate Ice, Huo Yuhao berhasil memodifikasi suhu tubuh mereka. Dia juga menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah jejak keberadaan mereka. Dengan inti jiwa kembar mereka dapat muncul dan menghilang kapan saja dan di mana saja mereka inginkan. Apakah itu detektor osilasi, detektor termal, atau detektor spiritual, Huo Yuhao dapat mengantisipasi mereka sebelumnya dan bereaksi sesuai itu. Su Sanshi benar, Huo Yuhao memiliki beberapa kemampuan yang berada pada level Douluo tertinggi. Alat pengintai jiwa ini benar-benar tidak berguna melawannya. Kecuali Kekaisaran Sun Moon datang dengan alat jiwa yang bisa menyegel ruang, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya sama sekali. Mereka berjalan ke istana seolah-olah sedang berjalan ke kebun mereka. Istana Kerajaan Heaven Dao City memiliki sejarah panjang.
Ketika itu masih milik Kekaisaran Jiwa Surgawi, perabotan dan dekorasi di dalam istana tidak dianggap sangat baru atau modern. Sebaliknya mereka sangat sederhana dan kuno. Itu tampak sangat bermartabat dan menakjubkan pada saat yang sama. Hanya saja beberapa lampu jiwa sekarang memengaruhi perasaan sederhana dan kuno di dalam istana. Saat dia melihat tempat-tempat kotor di dinding, Huo Yuhao tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak punya niat untuk memperbaiki istana ini. Kasihan, sayang sekali, Huo Yuhao masih mengingat pentingnya kota ini bagi Sekte Tang. Sekte itu berasal dari Heaven Do City. Bahkan ada halaman besar di kota ini milik Tang Sek. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia berniat merebut kembali halaman itu. Itu juga keinginan Tang Ya. Di bawah bimbingan deteksi spiritualnya, mereka dengan cepat memasuki istana. Ada 500 tentara yang ditempatkan di dalam istana. Selain mereka, ada 100 insinyur jiwa lainnya. Insinyur jiwa ini bertanggung jawab untuk pembentukan jiwa yang digunakan untuk mempertahankan seluruh istana. Mereka berkoordinasi dengan semua jenis alat pengintai jiwa. Bagi orang awam, tempat ini tidak bisa ditembus. Namun, itu tidak benar untuk Huo Yuhao. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan membawa Tang Wutong ke depan aula istana. Dia berhenti beberapa langkah di depan pintu dan berbagi deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong. Gambar 3 dimensi muncul di pikiran mereka. Di dalam aula istana, Jing Hongchen menghirup secangkir anggur dengan lembut. Ada ekspresi nyaman di wajahnya yang terlihat tua. Anggur yang luar biasa, ini anggur yang luar biasa. Anggur yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di kerajaan jiwa surgawi. Bahkan Su Tianran mungkin tidak pernah mencicipi anggur yang begitu hebat dalam hidupnya. Petik 2. Ada ekspresi aneh di wajah Huo Yuhao. Jing Hongchen sangat mendominasi di masa lalu, tapi dia terdesak untuk mencicipi anggur sekarang. Ini sama sekali bukan gayanya. Ketika dia memegang kendali atas Virtue Hall dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, otoritasnya tidak tertandingi. Illustrious Virtue Hall adalah salah satu organisasi penelitian paling bergengsi di Kekaisaran Sun Moon, bersama dengan Worship Hall. Itu telah memainkan peran besar dalam pengembangan teknologi Kekaisaran Sun Moon. Namun, auranya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Kultivasinya bahkan tampaknya telah jatuh. Itu sangat mencerminkan bagaimana mentalnya telah berubah selama bertahun-tahun. Kakek, kamu harus minum lebih sedikit. Meng Hongchen menasihatinya dari satu sisi. Jing Hongchen mendengus. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak minum? Di kota ini, aku tidak diperlukan kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Saya hanya boneka di sini. Su Tianran, saya membantu Anda ke tempat Anda sekarang, tapi saya sudah mendarat dalam keadaan seperti itu. Anda bahkan mengecualikan saya dari pembangunan kembali Hall Virtue. Karena itu masalahnya, apalagi yang bisa saya lakukan selain minum dan membusuk di sini. Petik 2. Xiao Hongchen sangat marah ketika berkata, Su Tianran terlalu tercela. Anda berkontribusi begitu banyak untuknya di masa lalu. Anda mendukungnya ketika tidak ada yang melakukannya. Tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Bukankah itu hanya karena dia mengendalikan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sekarang? Ia berani menendang Anda ke satu sisi dan memberikan peran penting kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar tercela. Dia hanya menghindari orang-orang dari Worship Hall. Menurut pendapat saya, dia bahkan tidak akan peduli tentang aula ibadah jika Sun Moon Imperial Soul Engineer Legionnya lebih kuat. Kakek, saya tidak mengerti. Mengapa kamu tidak pergi ke aula ibadah di masa lalu? Petik 2. Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, bukannya aku tidak mau. Saya tidak punya wajah untuk melakukannya. Bagaimana saya bisa menghadapi kakek buyut Anda setelah Hall Virtue Hall dihancurkan di tangan saya? Bagaimana saya bisa pergi ke aula ibadah jika saya tidak punya wajah untuk melihatnya? Mengapa Anda pikir saya datang ke sini untuk mengambil pos ini? Jika Su Tianran tidak memberitahu kakek buyutmu sebelum dia mengirimku ke sini, apakah dia berani memperlakukanku seperti ini? Kakek buyutmu tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin menghukumku. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya bisa pergi. Saya mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidup saya. Namun, jangan belajar dari saya. Anda berdua sangat berbakat. Selama bertahun-tahun, Anda berdua telah mengalami peningkatan juga. Saya hanya menahan Anda di sini sehingga suatu hari Anda akan mengejutkan dunia. Ketika Anda berdua menjadi gelar Douluo, keluarga Hongchen kami akan bangkit sekali lagi.
Ketika itu terjadi, Anda berdua dapat menemukan kakek buyut Anda. Saya tidak lagi memiliki potensi, tetapi Anda masih punya. Ketika Anda memasuki Worship Hall, itu akan menjadi hari di mana keluarga Hong Chen bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, Anda harus berjuang untuk menguasai balai kebajikan terkenal. Itu inti dari kerajaan kita. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Jing Hongchen, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mengangguk. Xiao Hongchen bahkan mengepalkan tinjunya. Kakek, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras. Suatu hari, kita akan menjadi yang terbaik. Petik 2. Bab 593, Keluarga Hongchen. Jing Hongchen memandang Xiao Hongchen dan berkata, "Nak, kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Jika Anda telah menghindari periode waktu ini, Anda akan menjadi tokoh terkemuka di era lain manapun. Sayang sekali Akademi Shrek memiliki terlalu banyak bakat di era ini. Mereka telah menekan Anda, sehingga Anda tidak dapat memenuhi potensi Anda. Anda bahkan telah menyia-nyiakan banyak potensi untuk mencoba meningkatkan kultivasi Anda, meninggalkan efek samping. Jika tidak, Anda akan menjadi Douluo berjudul mengingat jumlah sumber daya yang kami curahkan untuk Anda." Petik 2. Ketika Xiao Hongchen berkompetisi dalam turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota Mahir untuk kedua kalinya, dia menggunakan semacam metode khusus untuk meningkatkan kultivasinya. Dia telah merangsang potensinya sendiri untuk dengan cepat menjadi jiwa sage. Dia bersiap untuk bersinar di turnamen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan kalah secara tragis. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, ia hanya memulihkan energi vitalnya setelah sembuh selama 5 tahun. Meskipun ia telah berkultivasi tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun, kultivasinya masih tertinggal terlalu jauh di belakang saudara perempuannya. Dia baru saja menjadi jiwa Douluo, tetapi Meng Hongchen sudah di peringkat 87. Segera, dia akan mencoba membuat terobosan untuk menjadi Douluo berjudul. Xiao Hongchen berjalan di depan Jing Hongchen dan mengambil botol anggurnya. Dia menelan 2 suap dari sana. Setelah ini, matanya memerah saat dia berkata, "Shrek, itu semua kesalahan Shrek. Mereka adalah orang-orang yang menggagalkan takdirku. Suatu hari, saya akan benar-benar menghancurkan Akademi Shrek jika saya berhasil masuk ke Iluarus Virtue Hall dan mengendalikannya. Aku akan membiarkan Huo Yuhao dan yang lainnya menyaksikan Akademi Shrek dihancurkan." Petik 2. Diam. Jing Hongchen menyambar labu itu kembali. Dia sangat marah ketika dia berkata, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan Akademi Shrek sendiri? Ingat, jangan biarkan ide ini muncul kembali. Jika tidak, Anda akan melibatkan seluruh keluarga kami dengan Anda. Apakah kamu mengerti?" Xiao Hongchen menukas, "Kakek, tidakkah kamu mengajari saya untuk membidik sejak muda? Mengapa saya tidak bisa menghancurkan Akademi Shrek? Mengapa kamu tidak tahu batas kemampuanmu?" Suara bernada rendah terdengar. Mereka bertiga tercengang pada saat yang sama. Mereka berbalik ke arah suara itu. Di malam hari, pencahayaan di dalam istana sangat redup. Pada saat ini, 2 sosok secara bertahap muncul. Mereka semua heran ketika melihat penampilan kedua sosok itu. Reaksi Xiao Hongchen adalah yang terbesar. Dia hampir melompat maju dengan cepat. Ketika dia melihat musuhnya, dia menjadi gelisah. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan diam-diam menatap mereka bertiga. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen telah tumbuh dewasa. Mereka tidak lagi semudah mereka melihat di masa lalu. Meng Hongchen masih secantik dulu. Namun, rambut Xiao Hongchen sudah mulai berubah sedikit abu-abu, meskipun usianya masih kurang dari 30. Saat ini, dia akan memuntahkan api dari matanya ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Namun, dia tidak melompat pada akhirnya. Tepat sebelum dia pindah, Jing Hongchen menariknya kembali. Meng Hongchen menatap Huo Yuhao dengan linglung. Ketika dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, wajahnya juga menjadi pucat. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah melupakan Wang Dong. Dia adalah naksir pertamanya. Namun, itu hanya berakhir dengan rasa sakit. Setelah bertahun-tahun, itu masih sangat menyiksanya. Meng Hongchen memandang Tang Wutong dengan linglung dan bergumam, "Aku harus memanggilmu apa sekarang?" Tang Wutong juga tampak sedikit canggung saat dia mengangguk padanya. Dia menjawab, "Saya Tang Wutong." "Tang Wutong, bukankah Anda Wang Qiwer atau Wang Donger?" Meng Hongchen sedikit heran. Xiao Hongchen meraung, "Kakek,
lepaskan aku. Diam, Jing Hongchen tiba-tiba berdiri. Piak, Xiao Hongchen ditampar. Saat ini, Jing Hongchen tampak lebih mendominasi daripada sebelumnya. Auranya yang menakutkan dan menekan melepaskan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tersenyum. Dia bahkan tidak bergerak. Aura dari Jing Hongchen menghilang begitu 10 meter darinya. Jing Hongchen bahkan tidak bisa mengatakan keterampilan apa yang telah digunakannya. Ekspresi Jing Hongchen berubah, dan dia berkata, "Kalian berdua, pergi sekarang. Tidak perlu mendapatkan bala bantuan. Cepat, tinggalkan tempat ini dan kembali ke Radiant City." Dia berbicara dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. "Tidak, aku tidak akan pergi." Xiao Hongchen masih menolak untuk mendengarkan setelah ditampar. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Apakah kultivasinya telah terhenti selama bertahun-tahun? Dia seharusnya menjadi bakat generasi, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh puncak dunia ini lagi. Dia penuh kebencian sekarang. Dia paling membenci Huo Yuhao. Diam, tersesat. Jing Hongchen menjadi pucat. Bajingan ini, apakah sudah waktunya untuk menjadi emosional? Bahkan 5 Douluo transenden jahat dari Gereja Roh Kudus kalah oleh pemuda ini. Apa yang ingin dia andalkan untuk melawannya? Jing Hongchen pernah menjadi kepala balai kebajikan termasyur. Dia punya banyak jalan untuk mencari informasi. Dia tidak percaya bahwa 100 insinyur jiwa di istana mampu berurusan dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mungkin mereka sudah mati. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari rute pelarian bagi kedua cucunya sekarang. "Kakek, kita tidak akan pergi. Bahkan jika kita mati hari ini, kita harus mati bersamamu." Meng Hongchen berjalan ke sisi Jing Hongchen, dan lapisan kabut putih perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan vermilion clear icetotnya, dan arus udara putih menelannya. Namun, mereka tidak bergerak menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini karena dia sadar bahwa racun mematikannya tidak berguna melawan Ultimate Ice. Xiao Hongchen juga jauh lebih sadar sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berdiri di sisi lain Jing Hongchen. Cahaya keemasan gelap melintas dari tubuhnya. Dia melepaskan tot emas berkaki 3 dan siap bertarung. Ketika dia melihat bagaimana mereka bertiga siap bertarung, Huo Yuhao tertawa. Kemudian, dia berkata, "Hal Master Hongchen, apakah Anda percaya padaku jika saya katakan kita tidak di sini untuk melukai kalian bertiga?" Jing Hongchen tertegun. Namun, dia tidak rileks karena ini. "Apa yang kalian inginkan?" Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di sini tanpa peringatan. Bukankah mereka di sini untuk sesuatu? Jing Hongchen telah mendengar bahwa Huo Yuhao pernah memimpin Legiun Insinyur Jiwa untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Sun Mun, menyebabkan kerugian besar. Akankah dia benar-benar menunjukkan belas kasihan sekarang karena dia ada di sini? Penting untuk mengetahui bahwa Kekaisaran Sun Mun bahkan telah mengepung kota Shrek belum lama ini, tetapi Huo Yuhao adalah orang yang memaksa mereka untuk mundur. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan menjawab, "Aku benar-benar tidak punya niat untuk membunuh siapapun. Sejujurnya, sudah bertahun-tahun, tetapi apa yang terjadi di masa lalu masih menyala di depan mata kita. Meskipun kita pernah menjadi lawan, kita seharusnya tidak menjadi musuh jika kerajaan kita tidak berperang satu sama lain." Xiao Hongchen, Meng Hongchen, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Kalian berdua melatih saya, sehingga saya berhasil berkembang lebih cepat. Petik 2. Mata Xiao Hongchen memerah. "Apakah kamu memperlakukan saya sebagai batu loncatan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, tidak pernah. Saya hanya memiliki perasaan ini ketika saya memikirkan masa lalu. Kami tidak sebanding dengan Anda berdua di masa lalu. Namun, kami memiliki keinginan bertarung yang kuat. Akhirnya, kami menang. Hanya saja kami tidak berharap Anda mengambil jalan yang ekstrim. Jika Anda tidak terlalu merangsang potensi Anda saat itu, kami masih akan menjadi lawan sekarang. Kasihannya, apakah aku tidak layak menjadi lawanmu sekarang?" Xiao Hongchen sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi tong logam emas gelap. Sebuah kerang emas gelap langsung ditembakkan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikannya dengan lembut, menyebabkan suhu tiba-tiba jatuh. Detik berikutnya, cangkang emas gelap itu menghilang. Hanya Tang Wutong yang melihat celah kecil di udara tempat peluru melintasinya. Celah itu memakan cangkangnya.
Adapun di mana itu meledak, dia tidak tahu. Ketika mereka bergerak di sekitar Kekaisaran Jiwa Surgawi selama beberapa tahun terakhir, mereka telah berkultivasi juga. Mereka merasakan kekuatan spasial. Bagaimanapun, kekuatan spasial mungkin menjadi kunci bagi terobosan mereka ke Ultimate Douluo di masa depan. Saat ini, mereka telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang kekuatan spasial. Menggunakannya sekarang sudah mulai berlaku. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Dia tahu kekuatan apa yang baru saja dikeluarkan cucunya. Dia tidak berharap itu akan menyakiti Huo Yuhao, tapi dia juga tidak berharap itu dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao memang jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Bagaimana dia melakukan ini meskipun dia masih sangat muda? Meng Hongchen sangat marah. Huo Yuhao, mengapa kamu memamerkan kekuatanmu di sini? Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Petik 2. Huo Yuhao bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, ia menoleh ke Jing Hongchen. Hal Master Hongchen, kami tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Itu sebabnya saya harap Anda dapat meminta cucu Anda untuk mengekang perilaku mereka. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk diajukan. Katakan jawabannya dan kami akan pergi. Saya berjanji tidak akan menyakiti mereka juga. Petik 2. Bagaimana jika saya tidak menjawab Anda? Jing Hongchen bertanya dengan dingin. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, aku tidak keberatan membantu Shrek Academy menghilangkan beberapa ancaman potensial. Saya telah membunuh banyak anggota Kekaisaran Sun Moon selama beberapa tahun terakhir. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak lagi. 2 lagi tidak masalah. Petik 2. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Apakah kamu mengancam saya? Huo Yuhao tersenyum, jika kamu berpikir begitu, maka itu adalah satu. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Petik 2. Kekuasaan adalah segalanya. Jing Hongchen jelas takut keluar dari akalnya oleh Huo Yuhao. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa tidak takut. Mereka bertiga tidak sekuat Huo Yuhao. Selain itu, Tang Wutong bersamanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Jing Hongchen mentolerir penghinaan dan membuka tangannya lebar-lebar untuk menghentikan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Huo Yuhao bertanya, saya ingin tahu di mana pasukan Kekaisaran Sun Moon sekarang. Terlalu merepotkan untuk menemukan mereka secara perlahan, dan kebetulan aku melewati Heaven Dao City. Itu sebabnya saya di sini untuk bertanya kepada Anda. Berikan saya informasi yang akurat, dan saya akan segera pergi. Petik 2. Jing Hongchen sangat marah. Kau ingin aku mengkhianati kerajaanku? Tidak. Huo Yuhao mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya mengarahkan tangan kanannya ke Jing Hongchen. Saat dia mengangkatnya, matahari keemasan dan bulan biru perlahan naik di belakangnya. Aura yang luar biasa kuat segera dilepaskan. Su Sanshi benar, ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menyatukan jiwa bela diri mereka, mereka memiliki kemampuan Douluo utama. Jing Hongchen berteriak, dan tubuhnya bersinar dengan lampu merah. Sebuah dis melayang di depannya, dan lampu merah terang bersinar. Itu berubah menjadi layar besar yang melindungi dia dan kedua cucunya. Huo Yuhao sedikit berempati saat dia memandangnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu, Jing Hongchen telah melepaskan alat jiwa tipe defensif kelas 9-nya, Kerinduan Hongchen. Dibandingkan dengan insinyur jiwa kelas 9 biasa, Jing Hongchen jauh lebih kuat. Dia juga memiliki banyak alat jiwa kelas 9 yang kuat dengannya. Namun, dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 9. Cahaya biru es melintas sebelum menghilang. Di langit, lapisan embun pagi muncul. Tanda goresan putih muncul di permukaan Kerinduan Hongchen. Jing Hongchen mengerang dan hanya merasa seolah-olah tubuhnya dipisahkan. Dia merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik. Perasaan yang menakutkan. Jing Hongchen ketakutan. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Huo Yuhao sudah berada dalam Kerinduan Hongchen, dan Tang Wutong bersamanya. Suhunya turun menjadi negatif 150 derajat Celcius. Temperatur yang sangat rendah adalah domain terbaik untuk digunakan. Entah itu Jing Hongchen, Xiao Hongchen atau Meng Hongchen, mereka semua merasa seolah-olah darah mereka telah membeku. Kekuatan jiwa, darah, dan bahkan aura mereka tidak mengalir dengan benar. Mereka tidak punya pilihan selain mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk menjaga suhu tubuh mereka. Setelah ini, mereka melihat senyum di wajah Huo Yuhao. Itu bukan senyum arogan, tapi itu memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak bisa menolaknya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya pada mereka bertiga. Saat dia menggerakkan tangan kanannya,
bilah cahaya emas gelap muncul. Dia memukul alat jiwa kelas 9 Jing Hongchen yang lain. Raungan naga bernada rendah bergema di depan Tang Wutong. Kepala naga keunguan berwarna emas keunguan mengeluarkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menekan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen, yang hanya bisa berjuang dengan sekuat tenaga. Huo Yuhao dan Tang Wutong menggunakan teleportasi instan mereka dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah di depan Xiao Hongchen. Xiao Hongchen, yang akan berubah fluida, terkunci dalam kondisi saat ini oleh suhu rendah. Huo Yuhao menggerakkan udara, menyegel ruang di sekitarnya. Ini menyebabkan tubuh Xiao Hongchen segera membeku. Tubuh Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya kemasan. Saat raungan naga nyaring menggema, serangan Jing Hongchen dan Meng Hongchen benar-benar ditelan oleh cahaya keunguan kemasan. Mereka sama sekali tidak bisa mengancam Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke tempat mereka saat mereka langsung melangkah mundur. Namun, Xiao Hongchen ada di depan mereka sekarang. Emas gelap Xiao Hongchen telah benar-benar beku. Huo Yuhao menekankan telapak tangannya ke kepala Xiao Hongchen. Dia tampak sangat tenang saat menatap Jing Hongchen. Tubuh Jing Hongchen bergetar, bukan karena dia marah, tetapi karena dia takut. Dia terlalu kuat, itu benar, dia benar-benar sekuat itu. Setelah dia menyaksikannya secara pribadi, dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao mengatakan semua yang dia lakukan sebelumnya, dan mengapa dia berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Mereka bertiga tidak lagi cocok untuk menjadi lawannya. Pembalasan dendam yang dilakukan Xiao Hongchen sebelumnya hanyalah lelucon. Douluo tertinggi yang usianya baru 20 tahun lebih. Sepertinya dunia ini benar-benar akan berubah. Langit memberikan Sun Moon Empire alat jiwa yang sangat kuat, tetapi mereka memberikan keanehan pada 3 kerajaan dari Douluo kontinen yang asli. Siapa yang bisa menantang orang aneh seperti itu? Setidaknya itu tidak mungkin bagi saya. Jing Hongchen menutup matanya dengan kesakitan. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu. Jika itu 20 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, ia akan melindungi martabatnya sendiri bahkan jika itu dengan mengorbankan menonton cucunya yang biologis mati di depannya, diberikan karakternya sebagai Hallmaster dari Hall Virtue Virtue. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia sudah tua, dia sudah tua. Dia lebih menghargai keluarganya. Dia hanya memiliki 2 cucu yang luar biasa ini sekarang. Mereka adalah seluruh harapannya. Mereka juga harapan keluarganya. Bawahan dan teman-teman Jing Hongchen hampir semuanya mati karena ledakan besar itu. Kalau tidak, mengapa dia berada dalam kondisi ini? Inilah sebabnya dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berkompromi, selama dia bisa menyelamatkan nyawa cucunya. Huo Yuhao mengangguk. Saat dia menjabat tangannya, Xiao Hongchen berada di depan Jing Hongchen lagi. Efek es pada tubuhnya juga menghilang. Huo Yuhao bahkan tidak takut Jing Hongchen akan kembali pada kata-katanya. Jika dia bisa menangkap Xiao Hongchen 1 kali, dia bisa melakukannya lagi. Xiao Hongchen masih bergidik bahkan setelah dia kembali normal. Dia tidak takut, tetapi masih gemetaran karena kedinginan. Dia sedikit linglung saat menatap Huo Yuhao. Jika dia masih memiliki energi ketika dia marah, dia hanya ditinggalkan dengan kesedihan sekarang. Ya, itu sunyi sepi. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menolaknya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia bahkan mengerti bahwa dia mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban selama sisa hidupnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, "Saya tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih telah memberi tekanan pada saya. Terima kasih telah menjadi lawanku. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Anda juga tidak perlu takut. Jika Anda ingin membalas dendam, saya menyambut Anda kapan saja. Namun, Anda harus bekerja lebih keras." Petik 2. Wajah Xiao Hongchen tiba-tiba berubah merah darah. Dia meludahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung. Jing Hongchen sangat marah. "Pergi, silakan pergi." Tentara Kekaisaran Sun Moon berjarak 250 km di selatan kota Heavendale. Mereka sedang beristirahat di tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. "Pergi, jangan biarkan aku melihat kalian lagi." Petik 2. Jika Huo Yuhao terus berbicara, dia mungkin akan kehilangan cucunya selamanya. Satu-satunya harapannya adalah agar mereka pergi sekarang. Hal terbaik adalah dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Huo Yuhao mengangguk pada Jing Hongchen. "Hallmaster Hongchen, hati-hati." Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya,
dia memegang tangan Tang Wutong sebelum berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, Jing Hongchen tiba-tiba memanggil. Huo Yuhao berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat. Hal Master, apa lagi yang harus kamu katakan? Jing Hongchen berhenti sejenak sebelum berkata, Huo Yuhao, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Saat ini, War God Empress sedang diselidiki oleh Yang Mulia. Saya tidak tahu mengapa, tetapi itu ada hubungannya dengan Gereja Roh Kudus. Saya mendengar bahwa para insinyur jiwa di tentara membunuh banyak anggota Gereja Roh Kudus tingkat bawah. Hanya si jahat berjuluk Dou Luo yang berhasil melarikan diri. Ada juga beberapa kebingungan mengenai hal ini di ibu kota. Itu juga alasan mengapa tentara belum melakukan apapun. Namun, saya juga mendengar War God Empress telah mengerahkan insinyur jiwa yang baru dilatih untuk mengisi kekosongan dalam Legiun Insinyur Jiwa. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Petik 2. Oh, Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Jing Hongchen. Dia tidak berharap dia mengatakan sesuatu seperti ini. Jing Hongchen melanjutkan, mengatakan, saat ini, para insinyur jiwa yang baru dilatih harus segera pergi. Saya memperkirakan bahwa Yang Mulia tidak ingin menyinggung dua Dou Luo tertinggi di Gereja Roh Kudus atas masalah ini. Namun, kekuatan di bawah Yang Mulia semakin kuat. Ini juga bukan fakta bahwa kedua ultimate Dou Luo memiliki keuntungan absolut. Setidaknya permaisuri Dewa Perang harus baik-baik saja. Yang Mulia paling percaya padanya. Lebih jauh lagi, dia masih harus bergantung padanya untuk membantunya dalam perang. Ini peluang bagus sekarang. Adapun apa yang dapat Anda lakukan, itu akan tergantung pada Anda. Saya tidak akan berbicara lebih jauh. Saya hanya akan menganggapnya sebagai balasan bahwa saya membayar karena tidak membunuh kita. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, terima kasih sudah memberi tahu kami. Setelah selesai, ia memegang Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen keduanya tercengang ketika mereka melihat kakek mereka. Mereka tidak mengira dia akan memberitahu Huo Yuhao rahasia-rahasia seperti itu. Tidak ada dari kalian yang tidak mengerti mengapa, kan? Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbohong sama sekali. Tidakkah kamu pikir aku mengkhianati kerajaanku? Jing Hongchen berbicara dengan mengejek diri. Suara Xiao Hongchen sedikit serak ketika dia bertanya, kakek, mengapa kamu melakukan itu? Jing Hongchen menatapnya dengan dingin. Sekarang, tahukah kamu betapa konyolnya kamu bertindak sebelumnya? Biarkan aku memberitahu Anda, bahkan jika kerajaan kita menguasai seluruh benua, Akademi Shrek akan baik-baik saja. Kekaisaran tidak akan menargetkan Akademi. Alasannya sederhana, itu adalah Akademi, bukan kekaisaran. Ini juga mengapa Akademi Shrek sangat pintar. Mereka tidak pernah condong ke arah pihak manapun. Mereka hanya memengaruhi guru jiwa dan insinyur jiwa. Tidak peduli kerajaan mana yang memerintah benua itu, ia akan ingin Akademi bergengsi itu bertahan. Inilah sebabnya mengapa Akademi Shrek bertahan begitu lama, dan akan terus bertahan. Jika kekaisaran benar-benar ingin menghancurkan Akademi Shrek, ia mungkin bahkan mengkatalisasi kejatuhannya sendiri. Ini karena ada terlalu banyak orang kuat di Akademi. Petik 2. Misalnya, ada banyak di antara kekaisaran jiwa surgawi yang berasal dari Akademi Shrek yang telah diserahkan ke kekaisaran Sun Moon. Mereka bisa tunduk setelah kekaisaran jiwa surgawi binasa. Namun, apakah Anda percaya bahwa mereka akan segera memberontak jika Akademi Shrek dihancurkan? Kalian berdua pernah ke Akademi Shrek sebelumnya. Katakan padaku, bagaimana rasanya di sana? Petik 2. Xiao Hongchen mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Meng Hongchen berkata, ini benar-benar sebuah institusi pembelajaran yang ingin dikunjungi oleh setiap guru jiwa. Meskipun kami dikucilkan oleh siswa di sana, para guru tidak melakukan hal yang sama. Selama kami bertanya, kami mendapat jawaban yang benar. Di sana, mereka memiliki suasana belajar dan berkultivasi yang terbaik. Setiap siswa yang berasal dari Akademi Shrek luar biasa. Selain itu, setiap orang memiliki kecintaan mendalam pada Akademi. Jika memungkinkan, saya ingin sekali kembali ke sana untuk belajar. Itu sebabnya saya bisa mengerti mengapa banyak siswa halaman batin mereka memilih untuk tetap dengan Akademi. Petik 2. Omong kosong. Xiao Hongchen meraung marah. Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, kamu terlalu keras kepala. Tahukah kamu, saya pernah ke Shrek Academy sebelumnya, dan benar-benar ingin belajar di sana sekali. Itu juga alasan mengapa Anda berdua bisa pergi ke sana dalam pertukaran.
Itu karena aku mengandalkanmu untuk memenuhi mimpiku. Saya tahu betapa luar biasanya siswanya. Mereka yang datang ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan selesai juga, tapi aku masih tidak bisa membantu tetapi mengirim kalian berdua ke sana. Bukan hanya saya, setiap guru jiwa ingin pergi ke sana. Semua orang ingin pergi ke sana, bahkan Yang Mulia. Petik 2, Yang Mulia, seru Meng Hongchen. Jing Hongchen mengangguk dan menjawab, percaya atau tidak. Jika Yang Mulia memerintah benua di masa depan, putra mahkota akan belajar di Akademi Shrek, selama keselamatannya dapat dijamin. Ini adalah pesona Akademi Shrek. Itu sebabnya Shrek akan baik-baik saja. Segala sesuatu yang disebutkan Xiao sebelumnya hanya konyol. Petik 2. Adapun mengapa saya memberitahu Huo Yuhao semuanya sebelumnya, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Itu karena aku berharap dia akan tahu, atau lebih tepatnya, aku tidak ingin melihat kekaisaran mendominasi benua begitu cepat. Jika kekaisaran berhasil menguasai benua, insinyur jiwa seperti kita akan kehilangan pijakan. Selama perang masih berlanjut, Anda berdua memiliki kesempatan untuk bersinar di aula ibadah di masa depan. Inilah sebabnya saya melakukan itu. Itu benar, saya mengkhianati kerajaan saya. Namun, saya harus melakukannya untuk keluarga saya. Petik 2. Jing Hongchen menutup matanya dengan kesakitan. Kalian berdua harus ingat bahwa kamu seharusnya tidak pernah memperlakukan Huo Yuhao sebagai targetmu lagi. Tak satu pun dari Anda memiliki kesempatan. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang seorang jenius luar biasa yang muncul dari Akademi Shrek sebelumnya. Dia sudah sepenuhnya berkembang. Bahkan dua Ultimate Douluo di Gereja Roh Kudus bahkan mungkin tidak bisa membunuhnya. Begitu mereka mati, benua itu akan menjadi milik Huo Yuhao. Jika ada orang dalam sejarah benua Douluo yang bisa dibandingkan dengannya, itu harus menjadi pendiri sekte Tang San. Saat itu, Tang San memimpin 7 monster Shrek saat mereka mendirikan Tang Sekte. Mereka mendominasi seluruh benua, dan dia akhirnya menjadi dewa. Dia mengalahkan Hallmaster dari Martial Soul Hall, yang sudah menjadi dewa. Dari sana, ia merobek Martial Soul Hall terpisah dan membantu kerajaannya benar-benar mengendalikan benua. Setelah itu, ia naik ke alam ilahi dan menghilang. Meskipun ini adalah legenda, saya percaya bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya memiliki potensi untuk menjadi dewa jika wilayah seperti itu ada. Mereka adalah lawan yang tidak bisa ditantang oleh kalian berdua. Petik 2. Dewa. Ketika dia mendengar kata ini, bahkan Xiao Hongchen tertegun. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Apa artinya menjadi dewa? Apakah benar ada dewa di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Namun, legenda ini ada di Shrek Academy dan Tang Sek. Bahkan sampai sekarang, patung-patung generasi pertama dari 7 monster Shrek yang menjadi dewa masih berada di luar gerbang Akademi Shrek. Jing Hongchen mengangguk dengan serius. Sangat mungkin, waktu akan membuktikan segalanya. Mungkin kita benar-benar dapat melihat penampilan para dewa dalam hidup kita. Petik 2. Meng Hongchen benar-benar bingung sekarang, sedangkan Xiao Hongchen linglung. Dia tidak berharap bahwa orang yang dia selalu anggap sebagai musuh terbesarnya memiliki potensi untuk menjadi dewa. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak tinggal lagi setelah mereka meninggalkan istana. Mereka terbang ke langit, semua alat pengintai jiwa hanya lelucon bagi mereka. Yuhao, apakah kamu percaya Jing Hongchen? Tanya Tang Wutong. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, sangat kredibel. Kenapa? Tang Wutong tidak bisa mengerti. Huo Yuhao menjawab, dia sudah melewati masa jayanya. Tidak bisakah kau katakan Jing Hongchen sudah sangat tidak senang dengan kekaisaran Sun Moon? Dia pernah menjadi kepala balai kebajikan termasyur dan salah satu insinyur jiwa kelas 9 terbaik. Bagaimana dengan sekarang? Meskipun dia adalah wali kota Heaven Dao City dan tampaknya sangat dimuliakan, dia sebenarnya sudah dikecualikan dari inti kekuasaan di kekaisaran Sun Moon, oleh karya Su Tianran. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Dari perkataan kedua cucunya sebelumnya, sepertinya dia marah. Karena itu masalahnya, ia membutuhkan cucu-cucunya untuk naik ke kesempatan itu. Kedamaian bukanlah yang dibutuhkan individu yang kuat. Mereka hanya memiliki peluang jika perang ini berlanjut. Jing Hongchen hanya takut bahwa tidak akan ada lagi kekacauan. Tentu saja, dia tidak ingin kita benar-benar membahayakan kekaisaran Sun Moon, tapi dia tidak ingin kekaisaran bulan matahari menguasai seluruh benua dengan begitu cepat. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Petik 2. Dia sebenarnya sangat egois. Tang Wutong sedikit mencibir.
Huo Yuhao merasa agak berat dan berkata, bukan itu yang sebenarnya. Dengan keluarganya di sekitarnya, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan Duke Harimau Putih. Apakah dia mengabaikan ibu dan aku karena? Apakah saya benar-benar mencari alasan atas namanya? Huo Yuhao terkejut, tetapi dia juga merasa lucu. Dia masih bisa mengingat dengan mendalam bahwa dia diam-diam telah bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya ketika dia menjadi orang terkuat di benua Douluo ketika dia meninggalkan Dux Mansion. Dia sudah dekat dengan tujuannya menjadi orang terkuat di benua itu. Jika dia bisa menjadi Douluo utama di masa depan, dia bisa menjadi orang terkuat di dunia ini. Namun, dia tidak lagi pendendam seperti dulu. Ketika dia menjadi lebih kuat, banyak kebenciannya perlahan menghilang. Huo Yuhao sangat berterima kasih kepada Akademi dan Sekte Tang. Tanpa bimbingan Akademi, dia mungkin benar-benar salah jalan. Mungkin dia telah menjadi guru roh jahat. Justru karena Akademi terus mengubah perspektifnya dan khawatir tentang pertumbuhannya, Akademi mengasuhnya ke tempat dia hari ini. Itu juga karena dorongan yang dia dapatkan dari rekan satu timnya. Huo Yuhao adalah orang yang berterima kasih. Dia selalu seperti ini. Dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar hutang budi ini. Cahaya redup bintang melintas di langit. Bintang-bintang sangat cerah malam ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyembunyikan diri di langit malam menggunakan imitasi Huo Yuhao, dan terbang menuju selatan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bunuh para insinyur jiwa itu. Ini kesempatan bagus sebelum mereka bertemu dengan tentara, kata Tang Wutong. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ini memang kesempatan yang bagus. Juzi pernah mengusulkan gagasan ini kepadaku, jika aku bisa membunuh Su Tianran, dia tidak akan berperang selama 10 tahun ke depan. Star Luo dan Dowling Empires akan diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Apa? Dia ingin membunuh suaminya? Tang Wutong heran. Ada senyum pahit di wajah Huo Yuhao. Sepertinya begitu. Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, saya harus mengakui bahwa proposisinya menggoda. Itu sebabnya target saya berikutnya mungkin Su Tianran. Su Tianran adalah anti pahlawan. Sun Moon Empire benar-benar mampu mendominasi seluruh benua di bawah kendalinya. Namun, pasti akan ada kekacauan dalam kekaisaran Sun Moon jika dia mati. Juzi perlu waktu untuk menstabilkan posisi putranya di kekaisaran. Itu sebabnya kekaisaran Sun Moon tidak akan mampu berperang dalam jangka pendek, bahkan jika dia kembali pada kata-katanya. Itu sebabnya membunuh Su Tianran adalah tujuan saya. Petik 2. Tang Wutong berkata, jadi kamu pergi ke kekaisaran Sun Moon untuk membahas masalah ini dengan Juzi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Itu bukan satu-satunya alasan. Seekor singa hanya akan bernegosiasi dengan harimau. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita, bagaimana mungkin saya bisa memaksanya untuk menepati janjinya? Itu sebabnya kita harus tetap bertindak dan melemahkan kekuatannya. Setelah itu, kami akan bernegosiasi dengannya. Dengan cara ini, dia akan lebih ditekan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jika memungkinkan, saya tidak ingin menjadi musuh dengannya. Juzi terlalu pintar, terutama di medan perang. Bahkan aku tidak bisa mengecohnya. Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, satu-satunya kelemahan dengan Juzi adalah kemampuan pribadinya. Jika dia lebih kuat, dia benar-benar terlalu berbahaya. Yuhao, maukah kamu membunuhnya jika dia mengancam Akademi suatu hari? Petik 2. Ketika dia menanyakan hal ini, Tang Wutong terlihat sangat serius. Ketika Huo Yuhao menatap matanya, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi bersalah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Yuhao. Saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Petik 2. Huo Yuhao menariknya ke pelukannya dan mengendalikan kecepatan terbang mereka seperti ini.